Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Kamu, melihat penampilan nakal Mu Yun, hati Lin Bin berangsur-angsur menjadi marah. Apakah saya salah? Saat pertama Anda muncul, Anda tidak khawatir bahwa Lin Xianyu dan saya telah berlatih beberapa latihan aneh. Setelah mendengar bahwa dia dipromosikan ke alam gua spiritual tingkat kedua, dia segera mengalihkan perhatiannya ke kultivasi. Latihan. Kamu mengatakan segala sesuatu tentang dia milik keluarga Lin, tetapi kamu, kakak laki-laki tertua, apakah kamu memperhatikannya sedikit selama bertahun-tahun? Yang Anda khawatirkan adalah seberapa banyak semangat yang dia habiskan untuk batu Shaolin hari ini dan berapa banyak semangat yang dia habiskan besok. Yang kamu pedulikan adalah kamu mengambil darahnya dan memberinya kompensasi yang cukup, tetapi apakah kamu pernah memikirkannya? Dia adalah saudaramu, dan kamu mengambil darahnya. Tidak ada kompensasi yang akan diambil. Dapat menebusnya. Petik 2. Menghadapi keraguan Mu Yun, ekspresi Lin Bin berangsur-angsur menjadi dingin. Kau sialan. Bahkan jika Mu Yun adalah patriark muda dari keluargamu, Lin Bin juga merupakan salah satu pesaing paling kuat untuk posisi patriark keluarga Lin. Membunuh Mu Yun, keluarga Lin masih akan melindunginya. Ketika kata-kata itu jatuh, ujung jari Lin Bin mengumpulkan esensi sejati, dan jari yang bergelombang langsung menunjukkan. Ding. Namun, ketika jari itu hendak bergegas ke pipi Mu Yun, suara ding berdering, dan sosok Lin Xianyu berdiri di depan Mu Yun. Lin Xianyu, kamu. Lin Bin, Mu Yun adalah tuanku. Kamu tidak bisa menyakitinya kecuali kamu membunuhku terlebih dahulu. Kata-kata Lin Xianyu nyaring, tidak diragukan lagi. Mu Yun, kamu baik-baik saja. Melihat tatapan tegas Lin Xianyu, Lin Bin sangat marah. Kapan Lin Xianyu memperlakukannya seperti ini? Ini semua karena Mu Yun. Aku tahu aku baik-baik saja, kamu tidak perlu memujiku. Mu Yun tersenyum dan berkata, Tuan Lin, tidak apa-apa, saya akan pergi dulu. Saya seorang guru Akademi Lei Feng. Tidak seperti Anda, anak kaya seperti Anda, saya hanya perlu berlatih kultivasi. Saya masih ingin mengajar siswa. Petik 2. Tidak seperti Anda anak-anak kaya. Lin Bin hampir memuntahkan seteguk darah tua, Mu Yun jelas adalah anak kaya terbesar, patriark muda keluargamu, dan apakah ada murid yang lebih kaya yang lebih besar dari nama ini? Orang ini sangat tidak tahu malu. Melihat Lin Xianyu mengikuti Mu Yun, mata Lin Bin tiba-tiba terasa dingin. Lin Xianyu, darahnya habis, dan dia benar-benar dapat mulai berlatih, dan mencapai tingkat kedua gua spiritual dalam waktu singkat, dan membuka acu poin Neiguan. Saya ingin melihat seni bela diri misterius dan tak terduga apa yang Anda latih. Tanda seru petik 2. Secara umum, darah seorang pejuang hilang, dan tidak mungkin untuk masuk ke seni bela diri seumur hidup. Namun, dunia ini sangat besar sehingga tidak ada kekurangan metode misterius dan tak terduga seperti itu. Tampaknya Mu Yun pasti menarik Lin Xianyu dengan metode magis seperti itu untuk digunakan. Saudara yang baik, 6 tahun yang lalu, ketika Anda memutuskan untuk berkontribusi pada kekuatan pendarahan, Anda seharusnya berpikir bahwa Anda akan sia-sia dalam hidup Anda seperti Anda. Dalam hati Lin Bin, niat membunuh berangsur-angsur meningkat. Kakak laki-laki tertuamu berusia 17 tahun dan memiliki alam 3 titik roh. Dia sangat kuat, tetapi dia sedikit lebih buruk darimu, dan dia memiliki temperamen yang kurang. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan ayahmu saat itu. Petik 2. Sambil berjalan di jalan, dengan akar rumput di mulutnya, Mu Yun bergumam. Sekarang, penyesalan. Lin Xianyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Keputusan saya sendiri, saya akan selalu menanggungnya, sama seperti sekarang, karena saya telah memutuskan untuk berlatih Jue pembuluh ilahi yang menentang surga, yaitu, saya telah memutuskan untuk tunduk kepada Anda. Saya akan setia pada keputusan saya dan tidak akan melanggar saya. Ya, kedengarannya kaku, tapi aku menyukainya. Mu Yun mengangguk, oh, omong-omong, hari ini adalah kuliah pertamaku. Datang dan dengarkan. Kamu tidak boleh kecewa. Mendengar kata-kata Mu Yun, murid Lin Xianyu terbuka. Dia selalu mendengar tentang berita Mu Yun, itu adalah demensia pertama di kota Beiyun, pemborosan pertama atau semacamnya, dan dia tidak pernah benar-benar memahami identitas Mu Yun sebagai guru dari perguruan tinggi Beiyun. Selain itu, sekarang dia, tetapi tingkat kedua dari alam acu poin spiritual, membuka acu poin Neiguan, dan kuliah Mu Yun, efek apa yang bisa dia miliki? Dengan sikap ragu-ragu, Lin Xianyu mengikuti Mu Yun ke kelas 9 sekolah dasar. Sebagai penjaga, dia hanya berdiri di pintu kelas, seperti dewa pintu, perkasa dan luar biasa. Melihat lebih dari 100 kursi di bawah podium, hanya kurang dari setengah orang yang datang, wajah Mu Yun tenggelam.
Tai Feng, ada apa? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku memberikan kuliah hari ini? Melihat Mu Yun marah, Tai Feng berdiri dengan ekspresi pahit, tutormu, banyak siswa tidak tahu bahwa ada tutor di sini, dan ada beberapa. Ada juga yang mendengar bahwa saya guru baru dan tidak mau masuk kelas. Rasanya buang-buang waktu, kan? Baik, Tai Feng benar-benar melakukan yang terbaik. Sejak melihat Mu Yun untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Mu Yun masih sangat baik. Hanya saja tidak peduli seberapa susah payah dia membujuk, teman-teman sekelas itu tidak mau mempercayainya. Lagi pula, mereka telah terlalu banyak dibodohi sebelumnya. Bagus, sangat bagus. Mu Yun bertepuk tangan, dan berkata, hari ini, guru pertama bernama teman sekelas yang datang kepadaku dan membuat laporan. Setelah 1 bulan, aku akan membiarkan kalian masing-masing menerobos alam pertama. Jika kamu bisa, melakukannya, saya akan berdiri di sini. Di pintu masuk Seven Sages Colege, saya berlutut dan berteriak 3 kali bahwa saya, Mu Yun, sia-sia. Apa? Mendengar janji Mu Yun, lebih dari 50 siswa tercengang. Menaikkan 1 tingkat ranah dalam 1 bulan, apa leluconnya? Belum lagi 1 bulan, bahkan 3 bulan, tidak mungkin untuk menjamin bahwa semua orang akan menerobos. Lagi pula, setiap prajurit memiliki hambatannya sendiri, dan jika ada siswa yang kebetulan berada di hambatan, dia mungkin tidak dapat menembusnya dalam waktu setengah tahun. Langkah Mu Yun terdengar sangat gila. Faktanya, ini sudah merupakan langkah mundur yang cukup besar bagi Mu Yun. Dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh beberapa instruktur terlalu sering sebelumnya, dan dia sudah kehilangan kepercayaan di kelas 9. Jika tidak, semua siswa yang berani absen akan dibawa masuk dan dipukuli lagi. Potong, itu orang yang sombong. Duduk, Mu Fengsing membuat potongan dan berbaring di atas meja, menatap gulungan di tangannya. Sangat tampan. Gurumu, kamu sangat tampan. Namun, tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, sebuah suara yang hampir membuat semua orang terdengar geli, bergema di dalam kelas. Mu Yun hampir tidak bisa berdiri dengan kokoh, dan jatuh di samping podium. Sekilas, seorang gadis berdiri, mengenakan rok hitam panjang, kaki hitam panjangnya terbuka ke udara. Melihat ke atas lagi, seluruh tubuh gadis itu mengungkapkan napas muda berusia 16 atau 17 tahun, rambutnya yang panjang tergerai, memancarkan aroma samar. Dengan sedikit senyuman, lesung pipit kecil seperti bulan sabit benar-benar imut. Dengan gaun panjang hitam dan sosok yang mempesona, Mu Yun hampir menyemburkan seteguk darah tua. Ketika dia berada di Universitas Beiyun untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan senjata pembunuh Miao Xianyu. Kali ini di Universitas 7 Orang Bijak, di kelas pertama, dia benar-benar bertemu dengan gadis yang luar biasa lagi. Benarkah menjadi seorang mentor ditakdirkan untuk bertemu dengan kecantikan yang begitu mempesona? Su Xinran, apakah instrukturnya tampan? Biasa saja. Mu Yun terbatuk, wajahnya tidak merah, jantungnya tidak berdetak, dan dia menerima kata-kata Su Xinran. Instrukturmu, orang ingin memperbaiki alkimia, tetapi mereka tidak berhasil. Ayah saya telah mempekerjakan banyak master, tetapi saya selalu tidak dapat mempelajarinya. Apa yang harus saya lakukan? Sederhana, Mu Yun menjentikkan jarinya dan berkata dengan percaya diri, pada bulan Januari, saya meminta Anda untuk berhasil memperbaiki pil kelas 1 menengah, bagaimana? Engah. Mu Yun mengambil sikap yang apik, tetapi di antara penonton, beberapa siswa tidak bisa menahan tawa. Instrukturmu, apakah kamu yakin? Haha, seorang siswa tidak bisa menahan tawa. Su Xinran adalah putri toko Suhang, tetapi dia belajar alkimia, menyempurnakan sekali, meledakkan tungku sekali, bahkan Tuan Mo tidak berdaya, kamu. Sontak seluruh kelas tertawa. Oh, begitu. Mu Yun tidak peduli tentang ini, dia mungkin sudah mengerti mengapa Su Xinran terus keluar. Apakah guru pendeta benar-benar punya cara? Keinginan yang sangat kuat muncul di mata Su Xinran, keinginan untuk menjadi seorang alkemis. Jangan khawatir, aku berbalik dan bertanya pada Lao Mo, yang lama, sebagai alkemis bintang 6, aku tidak bisa menangani apapun. Dasar idiot, guru. Mendengar kata-kata Mu Yun, sepasang siswa di antara penonton menatap lebar, menatap Mu Yun seperti orang bodoh. Mo tua, bodoh. Di seluruh kekaisaran Nanyun, bahkan kakak tertua guru Mo, Mo Qingtian, tidak memarahinya seperti ini. Mu Yun baru saja mengatakannya. Instrukturmu, berhati-hatilah agar kejahatan keluar dari mulutmu. Tai Feng tidak bisa membantu tetapi mengingatkan. Siapapun yang ingin memberitahu berita, pergi, aku benar-benar ingin dia tahu. Hal lama ini, otaknya dihabiskan untuk alkimia itu bodoh. Diam, kata-kata Mu Yun jatuh, dan seluruh kelas terdiam. Di seluruh kota Nanyun, seluruh Akademi 7 Orang Bijak, jika Anda berani mengatakan ini, Mu Yun adalah yang pertama.
Hehe, apa yang dikatakan kakakmu adalah, aku hanya melakukan alkimia dan menjadi bodoh. Tidak, aku akan menyusahkan kakakmu lagi. Tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, suara menyeringai terdengar di luar pintu kelas. Jangan tanya tuannya, Mo tua, aku di kelas. Mu Yun mengerutkan kening ketika Mo Wen muncul. Baiklah, kamu pergi ke kelas, aku akan menunggumu di luar. Mo Wen mengangguk, tertawa, dan pergi dengan tatapan meminta maaf. Apa situasinya? Sekelompok siswa sudah tercengang. Baru saja, apakah itu Tuan Mo Wen? Aku akan menangani beberapa hal dulu, dan aku akan membicarakannya nanti. Mu Yun terlalu malu untuk membiarkan Mo Wen menunggu lama, dan ketika dia melihat Mo Wen keluar, dia juga mengikuti. Pada saat ini, seluruh kelas telah benar-benar meledak. Wu Yue, apakah kamu melihatnya? Itu adalah Tuan Mo barusan, Tuan Mo. Su Xinran duduk dengan penuh semangat, tubuhnya naik turun, sepasang senjata pembunuh terus-menerus bergetar ke atas dan ke bawah, mengguncang mata orang. Terus, di samping Su Xinran, seorang gadis muda dengan gaun putih menoleh dan mengerutkan kening. Gadis itu memiliki wajah yang lembut dengan biji melon, dan matanya yang besar berbinar, yang benar-benar menawan. Ling Wuyu, itu Tuan Mo. Su Xinran berseru, terakhir kali ayah saya menghabiskan banyak waktu untuk membuat Tuan Mo memberi saya petunjuk, dia meminta Tuan Mo selama sebulan. Benarkah, Ling Wuyu masih tidak asin atau acuh tak acuh? Sepertinya dia sudah terbiasa dengan sikap Ling Wuyu sejak lama, kata Su Xinran pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kegembiraan. Dengar, Tuan Mo sebenarnya memiliki sikap seperti itu terhadap instruktur pastoral. Apakah menurutmu instruktur pastoral itu sangat baik? Su Xinran melanjutkan, saya tahu bahwa Tuan Mo bahkan tidak memberikan muka kepada 5 keluarga besar, dan dia sebenarnya memiliki sikap seperti itu terhadap instruktur gembala. Dia adalah patriark muda keluargamu. Apa? Mendengar suara Ling Wuyu yang tidak asin dan tidak berkurang, Su Xinran melompat kegirangan. Patriark muda keluargamu, wow, aku tahu bahwa di keluargamu, Mu Ziming, Mu Fangyu, dan Mu Zanying semuanya jenius kelas 1. Mu Qingyu sebenarnya menetapkan mentor sebagai patriark muda. Tuannya masih sangat bersemangat tentang tutor pastoral, dan tutor pastoral harus memiliki pengalaman legendaris yang tak terhitung. Mungkin, melihat keluar jendela, kulit Ling Wuyu tidak pernah berubah. Wuyu, kamu tidak harus mengerutkan kening sepanjang hari. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu juga putri dari Master Pavilion Lingbao? Betapa jeleknya kamu. Haha, aku tahu kamu apa karena itu. Bukankah itu hanya pernikahan kerajaan dengan Pavilion Lingbao-mu? 9 pangeran bukanlah hal yang baik. Mereka pada dasarnya asmara. Aku mendengar bahwa jumlah wanita yang pernah dia datangi dapat tidak dihitung. Jika kamu bisa menyembah Tuan Mo, aku pikir keluarga kerajaan akan berani menganiaya ayahmu. Sembah Tuan Mo sebagai murid. Ling Wuyu tersenyum pahit. Master Mo adalah alkemis bintang 6 di Kekaisaran, dan kakak laki-lakinya Mo Qingtian adalah alkemis nomor 1 di Kekaisaran dan alkemis bintang 7. Mo Qingtian sudah mengatakan bahwa dia tidak akan menerima murid sepanjang hidupnya. Dan jangan tanya, ingin belajar alkimia di bawah sektenya hanyalah angan-angan. Instrukturmu sangat mudah diajak bicara, aku akan memintanya untuk memberitahunya tentang masalah ini sebentar lagi. Melihat dia begitu akrab dengan Tuan Mo, itu pasti akan baik-baik saja. Wajah Su Xinran penuh dengan senyuman, wajahnya penuh dengan perasaan unik seorang gadis. Setelah beberapa saat, Mo Wen pergi, dan Mu Yun kembali ke kelas. Maaf, teman sekelas, luangkan waktu. Mu Yun kembali ke podium dan melihat ke bawah dengan senyum di wajahnya. Senang rasanya menjadi seorang mentor. Karena hari ini adalah kelas pertama, aku akan memberitahumu tentang dunia prajurit. Mu Yun membuka mulut dan berkata, artis bela diri, menurut apa yang diketahui semua orang sekarang, alam dibagi menjadi 10 tingkat tubuh fisik, 10 tingkat acuh points spiritual, dan 10 tingkat kekuatan. 3 alam besar ini, setiap tingkat pemurnian ceroboh. Tubuh fisik adalah untuk melatih tubuh dan memperkuat fisik, alam acuh poin spiritual adalah untuk membuka lubang akupuntur, untuk mengumpulkan esensi sejati, dan roh adalah untuk membuka lautan pengetahuan dan membangkitkan jiwa. Jika Anda mengatakan bahwa seniman bela diri melampaui gunung dan laut dalam satu perjalanan, maka tubuh fisik ke-10 berarti bahwa seniman bela diri sedang membangun sebuah kapal, gua spiritual ke-10 sedang berlayar, dan kekuatan spiritual ke-10 mengayunkan dayung. Titik petik 2. Ada 3 alam prajurit yang hebat, dan masing-masing alam sangat penting. Jika Anda tidak meletakkan dasar yang kuat untuk peningkatan pesat Anda dalam sekejap, maka saya menyesal memberitahu Anda bahwa hidup Anda ditakdirkan untuk hanya tinggal di sini.
Dalam 3 lantai. Instrukturmu, menurut apa yang Anda katakan, apakah ada lagi di atas 3 alam ini? Seorang siswa tidak bisa tidak bertanya. Tentu saja ini tidak berguna jika kamu mengetahuinya sekarang. Memotong. Menurut pemahaman saya tentang kelas dasar ke-9, Anda telah memasuki Akademi Lei Feng dari perguruan tinggi 7 orang bijak dalam waktu kurang dari setengah tahun, tetapi Anda telah mengubah 7 tutor utama. Mulai hari ini, saya akan memimpin Anda untuk menjadi pemimpin yang kuat. Cara pemimpin. Di masa depan, di daftar naga dari seluruh Akademi 7 orang bijak, akan ada namamu. 100 itu untukmu. 100 di daftar naga. Mendengar kata-kata ini, mata banyak siswa di antara hadirin menunjukkan mata obsesif, tetapi hanya sesaat sebelum mata itu benar-benar menghilang. Longbang. Mendengar 2 kata itu, sudut mulutmu fengsing di antara hadirin bergumam, dan suaranya juga menjadi sedikit rendah. Longbang, bagi murid-murid kelas 9 SD mereka, benar-benar sebuah harapan yang luar biasa. Di seluruh kelas dasar, pada daftar-daftar roh, sekarang hanya monitor mereka yang dibobol Tai Feng, belum lagi daftar roh Akademi Lei Feng. Itu adalah siswa dari semua kelas di seluruh Akademi Lei Feng. Dan Longbang adalah yang terkuat 100 dari semua jenius di seluruh 7 halaman. Semua dari 100 orang itu berbakat dan transenden, kuat dan berkuasa, dan sarananya tidak terbatas. Dapat dikatakan bahwa menjadi siswa daftar naga lebih sulit daripada mendaki ke langit. Anda tahu, daftar naga saat ini, bahkan jika itu yang ke-100, jauh lebih kuat daripada yang pertama di halaman utama. Sepertinya aku tidak percaya diri. Mu Yun melengkungkan bibirnya dan berkata, karena itu, bagaimana kalau aku membiarkan semua orang memasuki alam gua roh setelah 1 bulan? Apa? Mendengar kata-kata Mu Yun, ada kerusuhan di seluruh kelas. Apa lelucon tentang menerobos alam gua spiritual dalam 1 bulan? Mu Yun bahkan belum mengetahui kondisi mereka, jadi dia sangat percaya diri, tutor ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Tidak percaya, kemudian Anda akan merekam alam Anda masing-masing dan menyerahkannya ke monitor. Saya akan memperhatikan membimbing Anda. Setelah 1 bulan, saya akan melihat perbedaannya. Namun, aku juga punya syarat. Syarat apa? Sederhana, jika saya melakukannya, Anda masing-masing akan dipromosikan ke tingkat pertama alam gua roh. Setelah 1 bulan, Anda akan mulai menantang siswa peringkat roh bumi. Siswa di atas adalah semua murid saya. Petik 2. Baik, kata-kata Mu Yun jatuh, dan teriakan tepuk tangan terdengar. Pikiran di sebagian besar dari mereka adalah bahwa Mu Yun akan mengangkat mereka semua ke alam gua roh dalam waktu 1 bulan, yang tidak mungkin. Karena kondisi ini tidak terpenuhi, apa yang disebut daftar 100 roh bumi semuanya ada di kelas dasar ke-9, dan bahkan lebih mustahil untuk ditetapkan. Mengapa Anda tidak setuju? Melihat sekelompok siswa di antara penonton didorong, Mu Yun secara bertahap menyipitkan matanya. Mock up, ingin bertarung denganku. Oke, keluar dari kelas sudah selesai. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun pergi tanpa tergesa-gesa di bawah perlindungan Lin Xianyu. Kamu tidak bisa melakukannya, kata Lin Xianyu sambil berjalan di jalan. Kamu juga berpikir aku tidak bisa melakukannya? Saya pikir kamu akan percaya padaku. Mu Yun mengambil sepotong rumput di mulutnya dan dia tersenyum. Sebagian besar bakat siswa ini tidak terlalu bagus, dan mereka berada di alam tubuh fisik ke-7 dan ke-8. Bagaimana mungkin untuk menerobos ke alam gua spiritual dalam 1 bulan? Oh, karena itu, apa yang tidak mungkin bagimu, seseorang dengan pembuluh darah dan tubuh yang rusak, untuk berkultivasi kembali, secara logis, bukankah itu akan terjadi? Petik 2. Petik 2. Lin Xianyu terkejut ketika dia mendengar kata-kata Mu Yun. Itu benar, menurut pikirannya, tidak mungkin bagi Mu Yun untuk mengizinkannya berlatih lagi. Tapi sesuatu terjadi. Mungkinkah orang ini tidak menggunakan cara apapun? Yah, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Baru-baru ini, aku menyadari jenis ilmu pedang. Biarkan aku berlatih denganku. Tidak masalah. Mata Lin Xianyu penuh semangat juang. Sejak mengenal Mu Yun, dia selalu merasa bahwa Mu Yun sangat misterius, tapi dia benar-benar belum mengetahui kekuatan Mu Yun. Pendeta instruktur. Tepat saat keduanya hendak pergi, suara yang membuat tulang orang garing datang dari belakang. Su Xinran, instrukturmu, Anda berjanji untuk membantu saya memperbaiki pil kelas 1 kelas menengah. Kapan Anda akan mengajari saya? Su Xinran menceritakan dalam tubuhnya dan bertanya dengan cukup segar. Ya, dengan cara ini, gurumu akan berlatih sekarang, bisakah kamu menunggu sebentar? Jika tidak, ketika aku menyelesaikan latihanku, aku akan membantumu lagi. Ya, Su Xinran bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, saya juga ingin melihat seberapa kuat guru gembala itu. Tutor pastoral Anda secara alami luar biasa.
Dengan pujian percaya diri dari lubuk hatinya, Mu Yun membawa Lin Xianyu, Su Xinran, dan Ling Wuyu ke bidang seni bela diri. Memilih tempat terpencil, mengeluarkan pedang King Feng, aura Mu Yun berubah seketika. Xianyu, ini adalah gerakan pedang yang baru-baru ini aku sadari, dan aku sendiri tidak dapat memahaminya, jadi jika itu menyakitimu, kamu harus berhati-hati. Saya mengerti. Lin Xianyu menarik napas dalam-dalam, kulitnya menjadi tenang. Bahkan Mu Yun dapat memperoleh keterampilan magis seperti Heaven Defying Divine Vessel Jue. Lin Xianyu benar-benar meragukan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dihasilkan oleh Mu Yun. Melihat sikap Mu Yun yang sangat berhati-hati, saya khawatir trik pedang ini sangat berharga. Pemotongan Feng Qiyun. Dengan minuman rendah, Mu Yun mengeluarkan pedangnya. Kong, pedang King Feng meletus dengan suara pedang yang dalam, dan di bawah pedang itu, angin tiba-tiba naik, dan pasir kuning secara bertahap naik ke tubuh Mu Yun. Hanya saja pasir kuningnya berangsur-angsur naik. Saat pasir kuning terbang, pedang King Feng di tangan Mu Yun terkulai lemah, dan pasir kuning tampaknya tidak memadai, dan segera tersebar ke tanah. Baik, melihat adegan ini, tidak hanya Lin Xianyu, tetapi Su Xinran juga terkejut. Ada apa? Hanya Ling Wuyu yang mencibir dan terus menggelengkan kepalanya. Sebuah gerakan pedang yang awalnya tampak keras, tiba-tiba napasnya turun, dan pada saat ini, menghilang dalam asap. Keterampilan bela diri apa ini? Melihat ekspresi tertegun dari beberapa orang, Mu Yun menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit, kesalahan. Keringat, melihat Mu Yun, Lin Xianyu dan Su Xinran tidak bisa menggambarkannya. Feng Qiunzhan awalnya adalah pedang yang bergerak di atas spektrum pedang yang tidak disengaja itu, bahkan jika Mu Yun telah memahami maksud pedang sekarang, itu masih tidak dapat diprediksi. Awalnya, dia sudah memiliki beberapa pengalaman, tetapi siapa yang tahu bahwa dia seperti ini ketika dia menunjukkannya. Datang lagi. Tidak putus asa, Mu Yun mengayunkan pedang lagi, gerakan pedang yang sama, awal yang sama, hasil yang sama. Saat matahari terbenam, sudah sehari sejak Mu Yun berdiri di tanah seni bela diri. Hanya saja pada hari ini, triknya benar-benar tidak membuat kemajuan sama sekali. Selesai, tiba-tiba, tepat ketika ketiga Lin Xianyu hendak tertidur, suara kejutan tiba-tiba terdengar. Berhasil, melihat Mu Yun, Su Xinran segera berdiri dengan penuh semangat. Akhirnya berhasil. Ling Wuyu ingin pergi sejak lama, jika dia tidak memegangnya, dia akan pergi. Untungnya, bukan karena dia terus menunggu tanpa berpikir, tutor pastoral ini tetap berhasil, meskipun butuh hampir 1 hari, dia tidak menunggu dengan sia-sia. Ya, selesai, aku akhirnya mengerti arti sebenarnya dari skor pedang Wuxin ini. Mu Yun berkata dengan percaya diri. Apa? Namun, mereka bertiga tercengang saat mendengar kata-kata Mu Yun. Mereka mengira Mu Yun telah memahami teknik pedang, tetapi siapa tahu, dia baru saja memahami arti sebenarnya dari spektrum pedang. Tidak apa-apa, datang lagi. Mu Yun mempertahankan antusiasmenya dan terus menebas pedang panjang di tangannya terlepas dari mereka bertiga. Di Akademi 7 Orang Bijak, Akademi Lei Feng, sekelompok orang berjalan langsung melalui lorong-lorong Akademi Lei Feng dan berjalan ke arah kelas dasar. Qi-Xian, kali ini, saya mengundang Anda, dan Anda harus mengerti apa yang saya maksud dibandingkan dengan Anda. Di depan orang banyak, Pangeran ke-9 berkata dengan wajah cemberut dan kejam. Bawahan mengerti bahwa Mu Yun, yang berani mempermalukan Pangeran ke-9 di depan umum, pasti akan mati. Kali ini, bahkan jika dia dihukum oleh Akademi, bawahannya akan menghukumnya. Di depan Pangeran ke-9 Huang Sangyu, seorang pria muda dengan kain kasa di wajahnya membungkuk sebagai tanggapan. Baiklah, kamu adalah yang ke-96 dalam daftar roh Akademi Emasku, alam 3 alam gua spiritual. Pangeran ini percaya bahwa kamu akan berhasil. Bahkan jika kamu melanggar aturan, pangeran ini akan melakukan yang terbaik untuk mencegahmu menderita. Hukuman yang sebenarnya, Xie Jiuye. Kata-kata jatuh, orang-orang berserakan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Mu Yun telah berlatih sepanjang hari. Setelah dia mengatakan bahwa dia tampaknya memahami ilmu pedang, Su Xinran menghitung 1973 pedang dengan bosan, tetapi Mu Yun masih. Tidak mungkin. Xinran, ayo pergi dulu, ini sudah larut. Ling Wuyu sudah kehilangan kesabaran. Dia merasa bahwa Mu Yun sedang menguji kesabaran mereka, yang membuatnya kehilangan kesabaran. Tunggu sebentar lagi, aku merasa gurumu akan segera bisa melakukannya. Baik, itu Mu Yun. Tiba-tiba, di sudut bidang seni bela diri, 7 atau 8 sosok tiba-tiba bergegas keluar. Orang pertama ditutupi dengan 7 atau 8 perban di sekitar wajahnya, sehingga sulit untuk melihat penampilannya. 7 atau 8 orang di belakangnya, dengan aura samar, mendekati Mu Yun.
Ling Wuyu. Melihat Ling Wuyu, pangeran ke-9 di belakang beberapa orang tercengang. Bagaimana kamu akan berada di sini? Melihat pangeran ke-9, wajah Ling Wuyu secara alami jelek. Aku di sini, sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ini benar-benar lucu. Kamu adalah tunangan Huang Sangyuku. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tidak ada hubungannya denganku ketika kamu di sini? Kamu, aku tidak ingin menjagamu sekarang. Kali ini aku di sini untuk mencari bajingan Muyun itu. Setelah mengajari bajingan ini, aku akan datang kepadamu lagi. Jangan pergi, kalau tidak. Huang Sangyu menjatuhkan kata-kata ini dan pergi. Qi-Xian, ini dia, segera dibunuh. Iya, Kong. Saat Qi-Xian bersiap untuk melakukannya, suara pedang terdengar, dan Lin Xianyu berdiri di depan semua orang. Lin Xianyu, saya telah mendengar tentang Anda dalam beberapa hari terakhir, tetapi ingin Anda menghentikan saya. Bermimpi, pangeran ke-9 melambaikan tangannya, dan beberapa orang di belakangnya keluar dan segera mengepung Lin Xianyu. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat persiapan Huang Sangyu, Su Xinran berteriak, ini adalah Akademi Lei Feng, jangan bodoh. Hulai, hari ini, aku akan menjadi gila. Muyun ini telah mempermalukanku 2 kali dan berulang kali. Jika dia tidak membunuhnya, sulit untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Huang Sangyu tidak peduli sama sekali, dia akan membunuh Muyun hari ini. Di seluruh kota Nanyun, tidak ada yang berani menghinanya, Muyun adalah yang pertama, sayangnya, karena dia yang pertama, dia harus mati. Dia tidak peduli apa Muyun adalah patriark muda dari keluargamu, dia adalah seorang pangeran kerajaan, bahkan jika dia membunuh Muyun, dia akan dihukum paling banyak. Untuk sementara, Lin Xianyu dikepung oleh beberapa orang, dan dalam waktu singkat, dia tidak bisa keluar sama sekali, tetapi Qi-Xian sudah berjalan maju dengan pistol, dan dia mendekati Muyun yang masih memikirkannya. Pedang, instrukturmu, hati-hati. Orang ini, melihat Muyun masih berlatih ilmu pedang, Su Xinran berteriak, tetapi Ling Wuyu mengerutkan kening dan tampak terdiam. Begitu, buku pedang Wuxin, pedang tidak disengaja, pedang disengaja. Tiba-tiba, wajah Muyun gembira saat dia berlatih. Inilah arti sebenarnya dari pencipta Wuxin Jianpu. Menderita. Pada saat yang sama, Qi-Xian sudah berada di depan Muyun, bergerak dengan tangan, menembak, dan deru pistol, momentumnya tak tertandingi. Alam Gua Roh Sanzong, dalam keadaan seperti ini, tidak dapat membunuh Muyun, dan Qi-Xian tidak memiliki wajah untuk menemui pangeran ke-9. Pedang keluar, tidak disengaja. Pada saat ini, Muyun mengangkat pedangnya dan menikamnya. Huangsa berangsur-angsur bangkit, tembakan pedang panjang, pedang ini awalnya masih keras, tampaknya tak terbendung, tetapi pedang itu menembus berhenti di udara, dan kemudian berhenti dengan tenang. Tidak mungkin. Jadi lagi, salah. Melihat pedang aneh Muyun, Su Xinran, Ling Wuyu dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa pemandangan itu sangat aneh. Qi-Xian, apa yang kamu lakukan? Pangeran ke-9 melihat Qi-Xian berdiri di tempat, tetapi dia tidak memanfaatkan momen ini untuk bergerak, dan segera berteriak. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, Lao Su akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Aku akan membunuhnya dengan cepat, membunuhnya, dan aku akan membawa semuanya kamu. Engah. Namun, Huang Sangyu belum selesai mengucapkan sepatah kata pun, garis darah melonjak di udara, dan darah menyebar sembarangan. Engah. Tubuh Qi-Xian jatuh ke tanah. Di leher, ada bekas pedang setipis sayap jangkrik, dengan darah mengalir keluar. Qi-Xian, mati. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Apa situasinya? Apa yang terjadi? Baru saja, Muyun jelas terlibat dalam kultivasi, dan tidak menyadarinya sama sekali, mengapa tiba-tiba dia mengayunkan pedang. Dan itu adalah satu pedang memenggal kepala Qi-Xian. Qi-Xian adalah tingkat ketiga dari alam Gua Roh, dan Muyun hanyalah tingkat pertama dari alam Gua Roh. Bunuh aku, kamu melawannya sendiri, bisakah kamu melawannya? Mengangkat pedang, menatap Huang Sangyu, mata Muyun bersinar dengan cahaya abu-abu yang aneh. Pembunuh, orang akan membunuh mereka. Orang-orang menghormati saya, dan saya menghormati orang lain. Orang-orang mempermalukan saya membunuh ribuan mil. Ini adalah gaya Muyun dalam melakukan sesuatu, ini adalah metode Muyun. Namun, kamu tidak perlu melawan, karena hari ini kamu akan mati. Kamu, kaki Huang Sangyu sudah lemah. Apakah kamu berani membunuhku? Kenapa kamu tidak berani? Kamu harus membunuhku lagi, dan aku akan membunuhmu, bukan? Aku seorang bangsawan. Jangan gunakan statusmu sebagai pangeran kerajaan ke-9 untuk membuatku kewalahan. Karena kamu berani membunuhku, kamu harus mengandalkan statusmu sebagai pangeran kerajaan ke-9, tapi aku berani membunuhmu karena identitas patriark muda keluarga gembalaku.
Ketika kamu memutuskan untuk membunuhku, kamu harus tahu bahwa akan ada hari seperti itu. Angkat pedang, keluarkan pedang, darah berceceran. Mu Yun tidak memberi Huang Sangyu kesempatan untuk berbicara lagi, dia langsung mengangkat pedangnya, dan ketika angin bertiup, Huang Sangyu tidak bisa menghindarinya sama sekali, pedang itu terbang, dan darahnya mengalir. Membunuh hanyalah tindakan sederhana. Tiba-tiba, seluruh bidang seni bela diri menjadi sunyi senyap. Orang-orang yang dibawa Su Xinran, Ling Wuyu, Lin Xianyu dan Huang Sangyu semuanya tercengang. Terbunuh, bunuh saja. Kamu berani membunuh 9 pangeran, kamu mencari kematian. Akhirnya, gigi seorang penjaga bergetar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, ketika dia berbalik, Mu Yun melihatnya dengan sekali pandang, dan pria itu segera melemahkan kakinya dan jatuh ke tanah. Orang ini bahkan berani membunuh pangeran ke-9, dan tidak ada yang berani dia lakukan. Kembalilah dan beritahu tuan yang lebih tinggi, atau ayah si bodoh, aku membunuh pria itu. Jika kamu ingin datang kepadaku, datang dan carilah. Mu Yun menahan napas di perutnya dan berteriak. Gulungan, suara gemericik terdengar, dan beberapa orang segera tidak berani tinggal, meninggalkan mayat Huang Sangyu, merangkak dan melarikan diri. Kamu membunuhnya, itu akan sangat merepotkan. Apakah itu merepotkan? Belum tentu. Mu Yun tersenyum sedikit, memperlihatkan seteguk gigi putih, dan berkata sambil tersenyum, oke, Jian Zhao mengerti, aku dalam suasana hati yang baik, ayo pergi. Kali ini, Mu Yun benar-benar dipaksa untuk sedikit kesal. Murid-murid lelaki yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri ini biasanya makan dan minum dan berjudi, tetapi sekarang bahkan dia ingin menginjaknya. Dia sudah memperingatkan Huang Sangyu, tetapi orang ini masih keras kepala. Membunuh, baginya, mungkin permainan, tetapi bagi Mu Yun, itu adalah kemarahan yang nyata. Mungkin setelah dia datang ke South Cloud City, dia terlalu rendah hati, membuat semua orang berpikir bahwa dia tuan muda dari North Cloud City, hanyalah roti, yang bisa diremas. Setelah hari ini, mungkin banyak masalah, tetapi Mu Yun lebih tahu, mentolerir, dan lebih banyak masalah. Kamu telah melupakan kedua muridmu. Ah, batuk-batuk. Su Xinran, Ling Wuyu, maafkan aku, instruktur menunjukkan sisi berdarah di depanmu, aku benar-benar minta maaf. Bas, namun, tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, Ling Wuyu tiba-tiba menghunus pedangnya. Suara kepulan-kepulan terdengar, Ling Wuyu menusuk satu demi satu pedang, semua menikam Huang Sangyu yang mati, darah, semakin banyak. Ya Tuhan, kebencian macam apa, begitu kejam. Melihat seorang gadis muda seperti Ling Wuyu melakukan sesuatu, Mu Yun merasakan hawa dingin di punggungnya. Instrukturmu, begini, Ling Wuyu adalah putri penguasa Pavilion Lingbao. Di bawah tekanan dari keluarga kerajaan, Pavilion Lingbao membuat Wuyu dan 9 pangeran bertunangan. 9 pangeran ini, oh, Mu Yun menunjukkan ekspresi yang tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Wanita, gila itu hanya, binatang rakus. Wuyu, tidak apa-apa, tapi cukup. Melihat Ling Wuyu semakin bersemangat, Mu Yun berkata tanpa daya. Pada akhirnya, Ling Wuyu menghentikan pedang panjang di tangannya dan berdiri dengan linglung. Terima kasih, gurumu. Meninggalkan pedang panjang, Ling Wuyu membungkuk hormat dengan ekspresi tulus. Sama-sama, sampah semacam ini tidak akan pernah menolak untuk datang. Mu Yun tertawa, tidak menunjukkan rasa bersalah karena memenggal kepala Huang Sangyu. Sampah jenis ini memang tidak ditolak. Oh, omong-omong, Su Xinran, tidakkah kamu pikir kamu ingin membuat alkimia? Itu selalu tidak berhasil. Bagaimana situasinya? Selain topiknya, Mu Yun tidak mengambil hati Huang Sangyu. Itu dia, guru gembala. Setelah mendengar alkimia, Su Xinran buru-buru berkata, setiap kali saya membuat pil, saya selalu berada di langkah terakhir alkimia, meledakkan pil. Dan goreng, Mu Yun tercengang. Tidak banyak kasus pil goreng, tetapi jika Anda menyimpan pil goreng, hanya ada satu kemungkinan. Dengan cara ini, kamu ikuti aku dan biarkan aku melihat bagaimana kamu berlatih alkimia. Baik, kelompok 4 langsung pergi, tubuh Huang Sangyu, tergeletak sendirian di tanah, sudah penuh dengan lubang. Sampai tengah malam, di tempat latihan seni bela diri Akademi Lei Feng, ratusan sosok datang dengan tenang, menginjak cahaya bulan, tanpa suara. Seseorang yang mengenakan baju besi skala emas gelap, bersinar dengan cahaya keemasan redup di malam gelap sinar bulan, mengenakan mahkota bulu, perkasa dan luar biasa. Mati untuk waktu yang lama. Melihat mayat di tanah, pemimpin itu berkata dengan suara rendah. Sialan, apa yang ingin dilakukan oleh patriark muda keluargamu? Apakah Anda ingin memprovokasi perang antara dua keluarga kaisar? Penjaga bulu lapis baja skala emas gelap lainnya tidak bisa menahan kutukan.
Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Pemimpin itu berkata, cepat dan beritahu Kaisar, masalah ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Tidak dibutuhkan. Pada saat ini, selain ratusan orang, sesosok-sosok, bergerak ringan, datang ke mayat Huang Sangyu di antara beberapa langkah. Liu Ye, melihat orang-orang datang, ratusan penjaga bulu emas gelap berlutut dan menundukkan kepala. 6 Pangeran Kerajaan Huang Sangke. Bagaimana orang mati? Huang Sangke berkata dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi. Cahayai Tuan ke-6, ini putra bangsawan kecil di sebelah Jiu Ye, dia tahu segalanya. Penjaga itu menarik satu orang dan membungkuk. Katakan, ada kebohongan, aku membuatmu lebih baik daripada kematian. Ya, Xiao Guizi memukul dan berlutut di tanah, dan berkata tanpa sepatah kata pun. Pada saat ini, dia tidak menambahkan minyak dan kecemburuan. Dia sangat memahami kengerian Tuan ke-6 di depannya. Dia tampak baik, tetapi ketika dia memulai, itu membuat orang merasa mengerikan. Mu Yun, apakah itu patriark muda dari keluargamu? Liu Ye, Mu Yun ini adalah penerus patriark muda yang baru saja diumumkan oleh tetua klan Mu, Mu Qingyu. Dia dibesarkan di kota Beiyun dan baru-baru ini datang ke kota Nanyun. Oh, saya berani membunuh orang kerajaan saya ketika saya pertama kali datang ke sini. Saya benar-benar tidak takut, saya akan membawa seseorang untuk mengambilnya. Saya ingin melihat apa yang dikatakan Mu Jia. Huang Sangke mencibir, Lao Jiu aktif. Hari kerja, ada tampilan kekanak-kanakan di sini, sedikit berantakan, tapi ini bukan gilirannya untuk mengajar, bahkan Mu Qingyu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Iya, mendengar kata-kata Huang Sangke, ratusan orang tersebar di halaman Lei Feng, mencari sosok Mu Yun. Lao Jiu, jika kamu mati, kamu juga mati, tetapi ada baiknya mencari alasan untuk membuat keluargamu berdarah. Huang Sangyu berkata dengan kosong sambil melihat tubuh Huang Sangyu. Masalah ini, segera laporkan masalah ini kepada Kaisar, setelah menjatuhkan Mu Yun, bawa ke istana, biarkan Kaisar mewujudkannya, saya ingin melihat bagaimana keluargamu menjelaskan masalah ini. Pada saat ini, di sisi lain, Mu Yun membawa Su Xinran dan Ling Wuyu ke ruang alkimia di Lei Fengyuan. Akademi 7 Orang Bijak adalah halaman terbesar di Kekaisaran Awan Selatan, 7 halaman, setiap halaman memiliki ruang alkimia dan ruang pemurnian sendiri. Di ruang alkimia dan ruang peralatan ini, ada beberapa orang yang dijaga khusus, jika siswa ingin memasukinya untuk berlatih, mereka harus membayar batu spiritual yang cukup untuk dapat menukar beberapa peralatan alkimia dan logam untuk pemurnian. Anak muda, sekarang sudah lewat waktu, kamu tidak bisa memasuki ruang alkimia. Beberapa orang Mu Yun baru saja muncul di luar pintu ruang alkimia, sosok Reyot berdiri di pintu, menatap mereka berempat, dan sedikit mengangkat mata mereka. Tuan tua, saya seorang tutor yang baru saja tiba di Akademi Lei Feng. Keduanya adalah murid saya. Mereka tidak tahu sesuatu tentang pil obat. Saya tidak tahu aturan akademi. Saya ingin bertanya pada yang lama. Tuan untuk berkeliling. Baik, pria tua berjubah hitam itu gemetar dengan lipatan di wajahnya dan berkata, tapi cepatlah. Oke, terima kasih Pak Tua. Instrukturmu, cepatlah. Di sisi lain, Su Xinran tidak bisa menunggu. Jangan kasar, pria tua itu bersedia menunggu kita, perlakukan pria tua itu, harus menghormati, kalian semua membungkuk dan berterima kasih kepada pria tua itu. Mu Yun tiba-tiba berteriak. Melihat Mu Yun tiba-tiba marah, Su Xinran dan Ling Wuyu semua linglung. 7 halaman besar seperti halaman Lei Feng memiliki banyak orang tua yang menjaga ruang pemurnian dan ruang alkimia, mereka sudah terbiasa, jadi hadiah apa yang bisa mereka lakukan? Namun, melihat wajah Mu Yun yang muram, keduanya tidak berani membuat kesalahan, dan akhirnya memberi hormat kepada pria tua itu. Saya tidak tahu nama pria tua itu. Orang tua, tidak peduli apa namanya, panggil saja saya Pak Tua Gan. Orang tua itu menghela nafas. Persetan orang tua, Su Xinran langsung tidak senang. Hei, Anda orang tua, instruktur gembala memperlakukan Anda dengan sangat sopan, mengapa Anda mengambil keuntungan dari orang lain, orang tua sialan? Mengapa Anda tidak mengatakan itu kakek sialan? Su Xinran, tidak peduli seberapa kasarnya, aku tidak akan mengajarimu hari ini. Pendeta instruktur, haha, murid ini salah paham. Orang tua itu tertawa dan berkata, ini manis, tidak kering. Mu Yun meminta maaf, maaf, Tuan Gan, muridnya masih muda dan bodoh, mohon maafkan saya. Bukankah kamu masih sangat muda? Gan tua tertawa dan berkata, baiklah, ayo cepat masuk, waktu hampir habis. Ini baik. Dengan itu, Mu Yun memimpin beberapa orang ke ruang alkimia. Menarik, menarik. Sudah lama aku tidak melihat junior yang sopan seperti itu. Akademi 7 Orang Bijak berjuang untuk keunggulan. Anak muda seperti itu benar-benar langka.
Melihat bagian belakang beberapa orang yang pergi, Gan tua tersenyum sedikit, memasuki ruang alkimia, dan mulai memeriksa rumah-rumah satu persatu. Di sisi lain, Su Xinran cemberut mulut kecilnya dengan ekspresi ketidakpuasan. Instrukturmu, di Akademi 7 Orang Bijak, saya tidak tahu berapa banyak orang tua seperti itu di sana. Mengapa kamu begitu rendah hati? Sulit untuk mengatakan bahwa kamu harus memberikan hadiah besar ketika kamu bertemu satu gadis kecil. Apakah kamu mengerti bahwa kamu harus menghormati yang tua dan mencintai yang muda sebagai pribadi? Mu Yun tersenyum pahit dan berkata, aku hampir membuat bencana besar. Mu Yun tidak banyak menjelaskan, memimpin mereka bertiga, menemukan ruang alkimia, dan mulai membiarkan Su Xinran membuat alkimia. Orang tua biasa, Akademi 7 Sage, memang tidak ada kekurangan orang tua biasa seperti itu, tetapi orang tua ini tidak biasa. Setelah hidup selama beberapa ribu tahun, meskipun basis kultivasinya hilang, ia masih memiliki penglihatan. Napas lelaki tua itu tampak lemah, tetapi dia metodis. Jelas, lelaki tua ini bukan lelaki tua biasa. Instrukturmu, saya mulai. Di sisi lain, Su Xinran sudah menyiapkan bahan alkimia, dan mulai menyalakan api untuk membuat alkimia. Su Xinran memilih pil Kikiao pil kelas 1 berukuran sedang. Kikiodan adalah untuk membantu seniman bela diri 4 tingkat tubuh fisik untuk memperkuat alam nafas, memperluas pil batin, dan memadatkan vitalitas yang lebih kuat. Di antara pil kelas 1, itu juga sangat terkenal. Melihat setiap langkah Su Xinran, itu adalah standar yang tidak normal, hampir mencapai standar yang sempurna. Tetapi pada akhirnya, pada saat pil diangkat, tungku pil meledak dengan keras. Dan goreng, kamu melakukannya lagi. Melihat gerakan Su Xinran, Mu Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi meminta Su Xinran untuk melakukannya lagi, tetapi dia memikirkannya dengan terak pil limbah itu. Ini baik. Melihat wajah serius Mu Yun, Su Xinran mengangguk. Ledakan, goreng dan untuk kedua kalinya. Ledakan, goreng dan untuk ketiga kalinya. Ledakan, Pil itu digoreng lagi, dan setiap kali, Mu Yun tidak berbicara, tetapi hanya meminta Su Xinran untuk memperbaiki pil itu lagi. Ling Wuyu di samping akhirnya tidak tahan, dan menarik Su Xinran ke atas dan berkata, Xinran, saya pikir dia hanya membodohi Anda, Tuan Mo tidak bisa menahannya, bagaimana mungkin dia? Oh, melihat ekspresi marah Ling Wuyu, Mu Yun tersenyum. Apakah kamu tidak percaya? Instrukturmu, jangan marah, Wuyu tidak bermaksud begitu. Maksudnya itu apa? Mu Yun tersenyum dan berkata, Ling Wuyu, saya datang ke kelas 9 sekolah dasar untuk mengajar murid-murid saya dengan baik dan membiarkan mereka masing-masing berkembang. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan murid-murid saya, tetapi jika Anda tidak percaya, silakan pergi. Kelasku. Pada titik ini, Mu Yun juga memiliki temperamen. Gadis kecil ini tidak memiliki kesabaran sama sekali, bahkan jika dia mengajar dan menjadi bakat di masa depan, dia mungkin tidak akan menjadi burung yang baik. Oke, saya seorang alkemis tingkat kedua, seorang wanita muda di Paviliun Lingbao. Impian saya selalu untuk tidak pernah meminta master sebagai master. Jika Anda bisa melakukannya, saya Ling Wuyu pasti akan memperlakukan Anda sebagai mentor seumur hidup. Jadilah guru untuk 1 hari, dan jadilah ayah seumur hidup. Apa? Mendengar permintaan Ling Wuyu, Mu Yun tidak bisa tertawa atau menangis. Jangan meminta saya untuk menjadi guru. Sederhana saja, besok jangan tanya aku akan menerimamu sebagai murid. Mu Yun dengan menyesal berkata, namun, saya akan menyarankan Anda untuk tidak menanyakan hal lama itu sebagai seorang guru, lebih baik untuk menyembah saya sebagai seorang guru, Anda pasti akan menyesalinya. Potong. Kalau begitu tonton besok. Oke, tapi hari ini, masalah Su Xinran belum terpecahkan. Mu Yun melanjutkan, Su Xinran, kamu akan memperbaiki pil Ki Aperture lagi. Kembali, Ling Wuyu menatap. Lakukan lagi, tapi kali ini, seperti yang saya katakan, jangan gunakan api di bawah tungku pil, gunakan esensi sejati sebagai gravitasi untuk mengumpulkan dantian. Mu Yun terus memberitahu, memberi isyarat kepada Su Xinran untuk mengikuti langkahnya selangkah demi selangkah. Kali ini, Ling Wuyu tidak mengatakan apa-apa. Karena dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa ketika Su Xinran mengikuti permintaan Mu Yun, dia yang tidak menyalakan api tungku pil, api merah muncul dari telapak tangannya. Berisi api di dalam tubuh? Bagaimana bisa? Bahkan Su Xinran terkejut dengan adegan ini. Dia hanya menerima instruksi Mu Yun dengan kosong, mengetahui bagaimana perubahan ini akan terjadi. Lanjutkan. Untuk mencegah Su Xinran terganggu, Mu Yun terus memberi perintah. Di sisi lain, Lin Xianyu juga tercengang. Seniman bela diri mengandung api di tubuhnya, dan dia juga tahu apa nama api itu.
Api semangat. Dunia prajurit sangat luas dan tak berujung, dan legenda yang tak terhitung jumlahnya dipentaskan setiap hari. Lin Xianyu memiliki pengetahuan tentang api roh, tetapi dia selalu berpikir itu hanya legenda. Tanpa diduga, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Pada akhirnya, mengikuti instruksi Mu Yun, Qi Qiaodan, dan Cheng. Setelah alkimia selesai, ada aroma wangi di tungku alkimia. Mengambil pil, Su Xinran gelisah melihat pil di tangannya. Selesai, dia benar-benar menjadi itu. Selama beberapa tahun kerja keras, dia telah mengebom pil, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini dia berhasil menyempurnakan pil Qiqiao, dan itu masih merupakan pil kelas menengah kelas 1. Instrukturmu, saya berhasil, saya berhasil. Su Xinran terlalu bersemangat, memeluk Mu Yun secara langsung, menekuk kakinya, dan terus berteriak. Ditekan oleh sepasang senjata mematikan, Mu Yun terbatuk karena malu, wajah Su Xinran memerah sebelum dia turun. Sebenarnya, bukan karena kamu tidak bisa membuat alkimia, tetapi kamu memiliki api spiritual di tubuhmu, jadi kamu tidak pernah berhasil. Mu Yun perlahan berkata, antara langit dan bumi, api kayu, api bumi, langit api, dan beberapa prajurit memiliki fisik alami khusus, dan semacam api lahir di tubuh mereka, yaitu api spiritual. Api roh, mendengar penjelasan Mu Yun, Su Xinran dan Ling Wuyu sama-sama tidak jelas. Ling Huo, saya hanya melihat rekaman dalam beberapa pembicaraan aneh dan lucu, tetapi saya tidak berharap bahwa dunia benar-benar ada, kata Lin Xianyu di samping. Oh, aku tidak menyangka kamu mengenal Ling Huo. Mu Yun terkejut, dan berkata, api roh memang ada, tetapi keberadaan semacam ini sangat langka. Itu hanya akan muncul sekali dalam ratusan atau bahkan ribuan tahun. Selain itu, beberapa prajurit mungkin tidak dapat menemukan bahkan roh itu. Fisik api seumur hidup, surga, api, dan api bumi secara alami dihasilkan setelah bertahun-tahun akumulasi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka perlu dikumpulkan oleh para pejuang dengan kekuatan besar, sementara api spiritual dihasilkan di dalam tubuh para pejuang. Secara umum, itu lahir pada saat pertama ke matahari, dan itu membutuhkan banyak waktu. Dalam keadaan khusus, Anda sangat beruntung. Melihat Su Xinran, Mu Yun tersenyum. Ketika Su Xinran mengatakan bahwa dia telah menyempurnakan alkimia sepanjang waktu, pemikiran semacam itu sudah muncul di hati Mu Yun, tetapi dia tidak berharap itu benar. Dapat dikatakan bahwa seorang alkemis dengan api roh dapat memurnikan eliksir yang tidak sebagus para alkemis yang telah menaklukkan api bumi dan langit, tetapi kualitas eliksir yang mereka saring jelas lebih baik daripada alkemis tingkat tinggi itu. Pemurnian lebih tinggi. Karena api roh terkandung dalam tubuh seniman bela diri, dapat dikatakan terhubung dengan seniman bela diri, pil yang dimurnikan oleh alkemis jenis ini hanya akan bermutu tinggi, tidak rendah. Kalau begitu Guru Gembala, bisa dikatakan, aku akan bisa menjadi seorang alkemis. Tentu saja, hebat, bagus. Su Xinran sangat gembira. Kenapa kamu senang sepagi ini? Apakah api roh begitu mudah dikendalikan? Jika kamu tidak hati-hati, kamu masih meledakkan pil. Desir, suara Mu Yun baru saja jatuh, dan suara menembus udara tiba-tiba terdengar. Di luar ruang alkimia, sosok-sosok itu berkedip-kedip. Bang bang bang, 4 poni terdengar, pintu ruang alkimia langsung dibobol, puluhan sosok langsung masuk. Lusinan orang masuk, semuanya mengenakan kostum emas gelap, dan dengan cepat mengepung mereka berempat di tengah. Kamu siapa, pria kerajaan? Melihat seragam seni bela diri emas gelap, Lin Xianyu berkata dengan acuh tak acuh, dan pedang panjangnya sudah ada di tangannya. Royal, aku menemukannya begitu cepat. Melihat para prajurit dalam seragam seni bela diri emas gelap, Mu Yun mengecilkan lehernya dan berdiri di belakang Lin Xianyu. Orang-orang ini adalah level pertama dan kedua dari Spirit Acu Point Realm. Aku tidak tertarik, ayo latih tanganmu. Petik 2 petik 2. Lin Xianyu terdiam beberapa saat. Meskipun lusinan orang ini semuanya adalah level pertama dan kedua dari alam akupuntur roh, ada juga beberapa prajurit dari alam akupuntur roh level ketiga dan bahkan keempat. Selain itu, 2 pemimpin tingkat komandan yang mengenakan links bunga di belakang jelas berada di alam 5 kali lipat dari alam titik akupuntur roh. Keduanya menatap keempatnya, tanpa ragu-ragu, segera memesan. Kong, pedang panjang itu terhunus, dan Lin Xianyu mencabutnya. Puf puf puf, pedang panjang berlalu, darah mengalir, tetapi, melihat pedang Lin Xianyu, Mu Yun menyipitkan matanya. Potong Feng Qiyun. Langkah Lin Xianyu sebenarnya mengandung arti Feng Qiyun Sang. Bocah bau, berani mempelajari keterampilan pedangku secara diam-diam. Sudah berapa lama aku belajar, kamu masih berani belajar diam-diam. Melihat gerakan Lin Xianyu, Mu Yun mengutuk. Su Xinran dan Ling Wuyu memiliki garis hitam di wajah mereka.
Ketika ini sepanjang waktu, semua orang telah datang ke pintu, dan guru pastoral masih di sini untuk peduli tentang belajar diam-diam dan tidak belajar diam-diam. Lupakan saja jika kamu belajar diam-diam, dan tidak belajar dengan baik, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah demonstrasi. Mu Yun tidak peduli tentang ini, pada saat ini, lebih dari selusin orang melewati Lin Xianyu dan datang langsung ke depan Mu Yun. Pedang King Kue naik, dan angin naik dan awan terpotong. Kepulan-kepulan. Tiba-tiba, saat berikutnya, lusinan sosok menyapu leher mereka, dan noda darah muncul di leher mereka dan jatuh ke tanah. Satu pedang, bunuh. Apakah kamu melihatnya? Ini adalah tebasan Feng Qiyun yang asli, tahukah kamu? Melihat penampilan Mu Yun, wajah Lin Xianyu penuh dengan garis hitam. Orang ini benar-benar tidak tahu apakah dia benar atau salah ketika dia berjanji untuk menjadi pendampingnya selama 3 tahun. Sial, Jinyu, bunuh dia. Melihat Mu Yun memenggal lebih dari selusin penjaga dengan satu pedang, dua komandan terakhir akhirnya tidak bisa menahannya. Ini baik. Sementara mereka berbicara, seorang prajurit berusia 30-an berkedip dan bergegas keluar di samping mereka berdua. Kakak, bocah ini, ada 2 serangan, alam gua spiritual berat, dan ilmu pedang sangat luar biasa. Ya, tapi Liu Ye berkata, tetap hidup, dan kamu tidak bisa bertindak gegabah. Bagaimanapun, dia adalah patriark muda dari keluargamu. Baik, keduanya menyaksikan Jin Yu bergegas keluar, dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Jelas, Jin Yu tidak bergegas ke Mu Yun secara langsung, tetapi bola-bali di antara kerumunan, mencari peluang. Kali ini, melihat Mu Yun mengayunkan pedang, tepat ketika dia kelelahan Jin Yu akhirnya melakukannya. Tangannya seperti 2 tanaman merambat, terjalin dari belakang Mu Yun. Dia sangat percaya diri. Dengan tingkat 3 alam gua roh, dia ingin menangkap Mu Yun langsung di bawah serangan diam-diam ini. Itu sangat sederhana. Hanya saat berikutnya, wajah tersenyum muncul di depannya. Sebelum wajah tersenyum itu adalah pedang. Engah. Dengan darah berceceran, Jin Yu melihat tangannya terbang ke langit, dan kemudian, rasa sakit menyebar dari lengannya dan menyebar ke jantungnya. Bagaimana bisa, melihat adegan ini, 2 komandan Jin Zeyu dan Jin Zeji tiba-tiba terkejut. Mereka sangat lega dengan metode penyembunyian Jin Yu. Di antara begitu banyak orang, Mu Yun mampu menangkap Jin Yu sekilas, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mereka tahu bahwa meskipun itu hanya tingkat pertama dari alam gua roh, Mu Yun memiliki kekuatan jiwa. Setiap gerakan Jin Yu sudah di bawah kendalinya. Potong, penjaga kerajaan, apakah mereka hanya akan licik? Begitu banyak orang datang untuk menangkapku, dan mereka tidak akan adil. Mu Yun meringkuk bibirnya dan berkata dengan jijik. Sial, kebencian. Melihat penampilan arogan Mu Yun, Jin Zeyu dan Jin Zeji marah. Sampah, jangan keluar dulu. Tiba-tiba, suara yang agak serak menyebar. Segera setelah itu, ratusan sosok bergegas masuk langsung dari luar halaman. Di depan ratusan orang, seorang pemuda berdiri dengan tangan di tangannya. Itu adalah Huang Sangke. Liu Ye, aku tidak bisa menangkap seseorang dengan sampah. Suara Huang Sangke hangat, tetapi itu membuat mereka berdua kedinginan. Tuan Liu, yang lebih muda akan menangkapnya sekarang. Ayo, berikan padaku, itu akan memakannya juga. Iya, dengan perintah, ratusan orang masuk ke ruang alkimia dan benar-benar mengepung keempatnya. Hanya saja senjata ratusan orang menghadapi Mu Yun dan Lin Xianyu, tetapi mereka hanya terjebak. Datang dan tangkap aku, harganya sangat tinggi. Dengan pedang panjang di tangan, Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku juga berlatih tangan. Hah, dengan pedang panjang di tangannya, Mu Yun masuk dari kiri dan kanan keluar, dan langsung bergegas ke kerumunan. Menarik, patriark muda keluargamu, sepertinya tidak sia-sia. Melihat 100 orang mengepung Mu Yun masih merupakan jurus pedang. Liu Ye, jika ini terus berlanjut, saudara-saudaraku terbunuh dan terluka. Untuk diam, Huang Shangke bersenandung, mengapa kamu biasanya membesarkan kalian? Pelatihannya ceroboh, dan sekarang beberapa orang mati, sehingga kamu dapat mengingatnya. Jin Zeyu merasa sedih di hatinya. Bukan karena bawahannya terlalu bodoh, tapi karena Mu Yun terlalu kuat. Setengah batang dupa waktu berlalu, Mu Yun masih bola-bali di antara kerumunan, dan pada saat ini, sudah ada lebih dari 100 mayat yang jatuh di seluruh ruang alkimia. Tapi Mu Yun masih di antara kerumunan, bola-balik. Tingkat pertama gua spiritual, esensi sejati lebih kuat dari prajurit 3 tingkat gua spiritual, dan dia adalah master ilmu pedang dengan 1 tangan ilmu pedang. Melihat setiap gerakan Mu Yun, Huang Sangke menilai dalam hatinya. Hah, saat berikutnya, Huang Sangke tiba-tiba bergerak, dan sosoknya menghilang di tempatnya. Ledakan. Segera setelah itu, ledakan terdengar.
Aku melihat tombak panjang tertusuk dari tangan Huang Sangke, langsung melesat ke rompi Mu Yun. Tapi tembakan itu diblok oleh sosok tua. Sosok tua itu setengah meringkuk dengan satu kaki berjinjit, bagian depan kaki, lantai lurus ke atas, dan digenggam oleh lelaki tua itu. Sudut patah dari lantai itulah yang sepenuhnya memblokir tembakan Huang Sangke. Gan tua, di luar dugaan, Pagan akan muncul, orang tua ini benar-benar tidak mudah. Ketika sebuah tembakan diblok, Huang Sangke langsung mundur tanpa henti. Anak muda, kamu berada di 5 tingkat alam gua roh, dan kamu adalah seorang pangeran kerajaan. Jika kamu menyerang seperti ini, kamu akan kehilangan status kerajaanmu. Kamu siapa? Melihat lelaki tua yang reyot itu, Huang Sangke berkata dengan ekspresi muram. Saya hanya seorang lelaki tua yang menjaga ruang alkimia. Ini adalah ruang alkimia Akademi Lei Feng. Saya harus merusak barang-barang, tetapi saya harus membayarnya. Jangan khawatir, tidak akan ada yang kurang, aku hanya perlu menangkapnya. Kalau begitu tolong keluar dan tangkap. Lalu jika dia tidak keluar, aku tidak akan menangkapnya. Alam, barang-barang lama, saya pikir Anda mencari kematian. Kemarahan Huang Sangke berangsur-angsur meningkat. Hanya menangkap Mu Yun, saya tidak berharap begitu banyak ombak. Dia benar-benar tidak peduli tentang Lei Feng Courtyard. Paman Qin, bunuh dia. Huang Sangke melangkah mundur, dan sosok yang diselimuti jubah hitam muncul seperti kilat, bergegas menjauh dari lelaki tua itu. Pria itu meledak dengan pukulan langsung, meledak di udara dengan kecepatan seperti itu. Ledakan, ada suara tabrakan rendah, tubuh Gan tua bergetar, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia mundur 3 langkah. Pria berjubah hitam ini sangat kuat. Mu Yun terkejut, kekuatan jiwanya membungkus pikirannya, dan dia tidak berani gegabah. Orang ini setidaknya adalah kekuatan super di alam para dewa. Gan tua, Mu Yun segera melangkah maju, mendukung orang tua Gan. Dengan dukungan ini, Mu Yun tiba-tiba menemukan bahwa aura di tubuh Elder Gan tidak teratur, dan tidak ada esensi sejati di salah satu meridian yang tidak terhalang, dan bahkan beberapa esensi sejati mengalir kembali. Gan tua, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, orang semakin tua, itu tidak layak. Gan tua batuk seteguk darah dan menghela nafas tak berdaya, ngomong-ngomong, aku belum hidup selama beberapa tahun, jadi aku bisa membantumu. Hal tua, hanya anjing penjaga, saya pikir Anda sangat baik, tetapi Anda hanya kucing tua dengan kulit harimau. Wajah Huang Sangke dingin, dan dia menatap Tuan Gan di tanah dengan ekspresi menghina. Paman Qin, bunuh dia untukku. Mu Yun ini langsung menghapus basis kultivasinya dan membawanya pergi. Iya, prajurit, yang dikenal sebagai Paman Qin, membungkukkan tubuhnya, menatap kedua pria itu, matanya penuh dengan niat membunuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Tapi tiba-tiba, di luar aula ruang alkimia, sebuah teriakan terdengar seperti guntur. Tuan Mo tua, apa yang terjadi? Melihat kekacauan di tanah, wajah Mo Wen dingin, dan dia bersenandung, di mana Lei Feng Yuan, kamu bertarung di sini, kamu menguasai. Namun, Mo Wen belum selesai mengucapkan sepatah kata pun, melihat sosok di tanah, dia langsung menatap dengan marah, dan ada akumulasi kemarahan yang samar-samar di tubuhnya. Menguasai, mendengar tangisan Mo Wen, semua orang yang hadir terkejut. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Mo Wen mengabaikan keterkejutan semua orang, dan bahkan Mu Yun bahkan tidak melihatnya. Dia langsung menemui tetua Gan dan membungkuk, tampak khawatir. Melihat Gan tua muntah darah, Mo Wen merasa lebih sedih daripada terluka. Menguasai, tetapi pada saat ini, kejutan di hati semua orang belum surut, dan seruan lain terdengar lagi. Tuan Mo Qingtian, sosok yang muncul lagi benar-benar membuat semua orang benar-benar tercengang. Jika Mo Wen muncul di sini, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka, maka penampilan Mo Qingtian akan mengejutkan mereka. Siapa Mo Qingtian? Salah satu dari 10 tetua Akademi 7 Sage dan satu-satunya alkemis peringkat 7 di Kekaisaran. Di Kekaisaran, prestisnya jauh lebih kuat daripada Mo Wen. Namun, pada saat ini, Mo Qingtian dan Mo Wen sebenarnya memanggil sosok tua di aula itu sebagai Tuan pada saat yang sama. Tuan, bagaimana kabarmu? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Mo bertanya kasihan di wajahnya, berharap dia akan dihukum menggantikan tetua Gan. Tuan, maafkan aku. Mo Qingtian berlutut di tanah dengan cemberut, wajahnya malu. Kalian berdua, bos tidak lagi muda, dan kamu masih menangis dan menangis di sini, seperti apa? Aku sudah membicarakannya, aku semua tulang tua. Melihat keduanya, Pak Tua Gan tersenyum pahit. Menguasai, pada saat ini, tidak peduli seberapa bodohnya orang, mereka mengerti bahwa lelaki tua ini jelas adalah penguasa Mo Qingtian dan Mo Wen.
Rusak. Pangeran ke-6, Huang Sang, tercengang, kali ini dia menyentuh pantat harimau. Bahkan setelah membunuhnya, dia tidak bisa berpikir bahwa lelaki tua yang tampaknya masuk ke peti mati ini akan menjadi penguasa Mo Wen dan Mo Qingtian. Huang Sangke, kamu benar-benar bertindak omong kosong. Mo Wen bereaksi, memandang Huang Sangke, dan berteriak bahwa pengawal kerajaanmu ke Lei Fengyuan larut malam. Kamu benar-benar berani. Tampaknya kamu, Huang Jitian, tidak mengajarimu dengan cukup baik. Ketika kata-kata itu jatuh, Mo Wen mengulurkan telapak tangannya dan meraih Huang Sangke secara langsung. Kamu berani, Paman Qin, yang berdiri di sebelah Huang Sangke, menembak. Apakah kamu berani menghentikanku? Kamu pantas mendapatkannya, Mo Wen mencibir, tetapi terlepas dari Paman Qin, dia selalu mengunci Huang Sangke, tetapi Mo Qingtian tiba-tiba menembak dan menghentikan Paman Qin. Selamatkan aku, Paman Qin. Pada saat ini, Huang Sangke seperti boneka di tangan Mo Wen, di mana ada sedikit kemampuan untuk melawan. Bantu kamu, sakiti tuanku, kamu tidak cukup untuk membayar nyawa anjingmu. Mo Wen benar-benar marah. Mu Yun menemukan bahwa sejak mengenal Mo Wen, dia belum pernah melihatnya begitu marah. Bunuh secara langsung, saya melihat Huang Jitian, apa yang bisa saya katakan? Mo Qingtian juga berkata tanpa ampun pada saat ini. Nakal. Tiba-tiba, Penatua Gan tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk darah lagi. Kalian berdua selalu bingung. Apa yang kamu lakukan untuk membunuh orang yang tidak bersalah untuk kehidupan lamaku? Biarkan mereka pergi. Tuan, kamu terlalu dermawan saat itu, jadi. Aku berkata, lepaskan dia. Gan tua berteriak, apakah karena aku akan mati? Kamu bahkan tidak mendengarkanku. Jangan berani. Melihat Tuan Gan marah, kata-kata Mo Qingtian langsung melemah. Tidak apa-apa membiarkannya pergi, tetapi hukuman mati diampuni, dan dosa yang hidup tidak bisa lepas. Mo Wen sudah pusing. Klik, klik, klik. Dalam sekejap, 4 suara berderit terdengar, wajah Huang Sangke menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengaum. Semua anggota badan patah. Istirahat ini dapat dipulihkan, tetapi baginya saat ini, itu menyakitkan bagi tulangnya. Gulungan, melihat Huang Sangke yang jatuh ke tanah, Mo Wen berteriak, kembalilah dan beritahu kamu Lao Su Huang Wuji, mulai sekarang, di Akademi 7 Orang Bijak, biarkan aku melihat sosokmu lagi, dan aku akan membiarkanmu mati tanpa klon. Pergilah, ditarik oleh Paman Qin, Huang Sangke benar-benar terpana setelah menahan kalimat seperti itu untuk waktu yang lama. Tuan, aku akan menyembuhkanmu. Tidak, kamu lupa Pak Tua, semua pil yang saya minum adalah racun. Tuan, Mo Wen menyeret suaranya, berkata dengan sedih. Yah, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah orang yang melangkah ke peti mati. Lihat kalian berdua adalah alkemis terkenal di Kekaisaran. Sekarang kalian seperti anak kecil. Penatua Gan berjuang untuk berdiri dan berkata, bagaimana Anda mengatakan keluarga kerajaan juga salah satu dari 5 keluarga besar. Sekarang Akademi 7 Orang Bijak sedang dalam kekacauan, jangan mendapat masalah. Bagaimanapun, Huang Sangke adalah Huang Putra Wuji, dan dia masih muda dan bodoh, anak muda, siapa yang tidak membuat kesalahan? Ya Tuan, Mo Qingtian dan kedua pria itu membungkuk sebagai tanggapan. Yah, aku dilempar oleh kalian seperti ini, Pak Tua, aku takut aku akan menjadi publik figur, sayang. Menguasai, baiklah, tidak apa-apa, kalau begitu, aku juga akan menjadi publik figur. Hari ini, aku melihat banyak hal menarik. Dengan senyum di wajahnya, Gan tua memandang Mu Yun dan berkata, namamu Mu Yun, kan? Tepat, Mu Yun membungkuk hormat. Dua tuan di depannya, Mo Qingtian dan Mo Wen, harus menghormati perasaan dan alasan mereka. Anak muda yang sangat baik, sebagai seorang mentor, pandai melihat masalah siswa, dan sangat sabar, ya, Akademi 7 Sage kekurangan anak muda sepertimu sekarang. Awalnya, Mo Qingtian masih sedikit tidak puas karena perselisihan yang disebabkan oleh Mu Yun melibatkan tuannya. Tetapi pada saat ini, melihat penghargaan guru untuk Mu Yun, dia juga menyingkirkan ketidakpuasan di dalam hatinya. Hanya saja, murid ini, kamu memiliki api spiritual di tubuhmu, jadi jika kamu ingin membuat alkimia, lelaki tua itu merasa bahwa dia agak mampu. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengajarimu alkimia. Pembicaraan Gan yang lama berbalik, tetapi dia memandang Su Xinran dan berkata sambil tersenyum. Apa, mendengar ini, hati beberapa orang berbeda. Ling Wuyu hanya iri di hatinya. Dia sudah lama ingin menyembah Tuan Mo Wen, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Dan sekarang, Tuan dari Tuan Mo Wen sebenarnya ingin menerima Su Xinran sebagai murid. Di sisi lain, Mo Qingtian dan Mo Wen juga tercengang. Tuan mereka benar-benar ingin menerima murid. Anda tahu, guru tidak pernah lahir dalam 100 tahun, tanpa menunjukkan gunung atau embun, dan sekarang dia ingin menerima murid lagi.
Mu Yun tidak terkejut, hanya bercanda, api roh, meskipun dapat dikatakan bahwa itu tidak sebanding dengan api langit dan api bumi, itu juga merupakan jenius alkimia yang langka dalam ribuan tahun. Ini sudah tua dan tidak tergerak, aneh. Faktanya, Mu Yun masih meremehkan daya tarik orang yang membawa api roh. Apakah itu api bumi atau api langit, itu benar-benar langka di seluruh benua keberuntungan surgawi, belum lagi ribuan tahun, atau ribuan tahun belum pernah melihatnya. Justru karena kelangkaan api bumi dan api langit, kelangkaan jenius api roh muncul. Kelangkaan semacam ini berakibat fatal, dan setiap alkemis yang memiliki daya tarik gila dengan alkimia ingin menerima magang seperti itu. Untuk sementara, mata semua orang tertuju pada Su Xinran. Semua orang menunggu jawabannya, ya atau tidak. Maaf, Pak Gan, saya ingin menyembah Guru Gembala sebagai guru. Apa? Mendengar jawaban Su Xinran, Ling Wuyu dan Lin Xianyu semua terkejut. Sebenarnya, Su Xinran juga sangat terkejut dengan kekuatan lelaki tua di depannya, tetapi Guru Gembalalah yang menemukan semua rahasia tubuhnya, bukan lelaki tua Gan. Dari lubuk hatinya, dia lebih percaya pada guru pastoral. Mendengar pilihan Su Xinran, Mu Yun terbatuk canggung dan menatap semua orang. Aku benar-benar malu, gadis ini bodoh. Ketika dia mengatakan itu, hati Mu Yun penuh dengan kegembiraan. Sial, inilah pesona Lao Su yang sebenarnya. Bahkan jika dia sekarang adalah seorang pejuang kecil tingkat pertama dari alam titik akupuntur roh, pengetahuan luas yang tersembunyi di benaknya tidak akan pernah bisa disembunyikan. Hanya seorang jenius seperti Su Xinran yang bisa mencium kekuatan ledakan itu. Itu dia, ada ekspresi kecewa di wajah Gan tua, namun, memang, guru pastoral muda ini bisa mengajarimu lebih banyak. Bagaimana dengan ini? Tuan Gan, mengapa kamu tidak datang ke kelas 9 juniorku dan mengajari murid-muridku tentang alkimia, sehingga Su Xinran pasti akan mendengarkan kelasmu? Lihat, kamu, mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Qingtian sedikit tidak puas. Bukankah maksud Mu Yun jelas berarti dia ingin dihormati sebagai instruktur di kelas 9 SD? Pekerjaan keluarga ini, saya tidak tahu bahwa guru pernah begitu kuat, dan benar-benar menghinanya seperti ini. Ya, kenapa aku tidak mengharapkannya? Tiba-tiba, Penatua Gan menamparkan kepalanya dan berkata dengan gembira, oke, sudah diputuskan. Hanya saja tulang lama saya khawatir saya tidak akan bisa mengajar lama, saya masih berharap bahwa kepala tutor Mu Yun, Hai Han. Jangan, kamu belum mendengar aku menyelesaikannya. Mu Yun tersenyum dan berkata, Gan tua, tubuhmu seharusnya dirusak oleh pil, yang menyebabkan situasi saat ini. Terus terang, dalam waktu setengah tahun, kamu akan bepergian ke barat. Mu Yun, bicaralah dengan hati-hati. Mo Qingtian memiliki nada yang buruk. Tidak mau mendengarkan, saya tidak mau mendengarkan, saya tidak mau bicara lagi. Saya ingin mencari cara untuk menyembuhkan tuanmu. Apa? Wajah Mo Qingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata Mu Yun. Hehe, Qingtian, kamu juga tidak perlu melakukan ini, guru gembala memang benar, aku tahu waktuku sendiri. Menguasai. Dengarkan guru gembala untuk menyelesaikan pembicaraan. Gan tua melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar Mo Qingtian tenang. Mengesampingkan Mo Qingtian, Mu Yun melanjutkan, kamu menelan pil 8 tingkat Wan Wu Elf Pil, pil tingkat 8 Qilian Xin Pil, dan pil tingkat 9 Xuan Huang Wuji Pil yang menyebabkan tubuhmu menjadi kenyataan. Yuan sepenuhnya tidak teratur, meridiannya mundur, dan setiap kali efek ramuan menyebar, itu adalah semacam kenikmatan bagimu. Tetapi ketika efek obatnya menghilang, itu selalu menjadi rasa sakitmu, rasa sakit Wan Mai tertusuk. Mu Yun menamparkan bibirnya dan berkata, Tuan Gan, saya sangat mengagumi Anda. Sekarang seluruh tubuh Anda sakit seperti patah tulang, tetapi Anda masih bisa tertawa. Pada titik ini, saya, Mu Yun, ambillah. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Qingtian dan Mo Wen benar-benar tercengang. Racun di tubuh Gan tua, seluruh kekaisaran Nanyun, dapat dikatakan sangat sedikit diketahui, atau dapat dikatakan hampir tidak ada yang tahu, hanya 3 tuan dan murid mereka yang mengerti. Tapi bagaimana Mu Yun tahu? Namun, berpikir bahwa Mu Yun hanya pernah memeriksa tubuh Qin Mengyao, dia melihat akar racun dingin di tubuh Qin Mengyao, dan Mo Wen menunjukkan ekstasi di wajahnya. Kakakmu, kamu tahu alasannya, pasti ada cara untuk menyelesaikannya, kakakmu. Mo Wen buru-buru menarik Mu Yun dengan wajah penuh harapan. Suara Mo Wen menjadi sedikit serak karena kegembiraannya. Aku sudah mengatakan semuanya, aku belum menyelesaikannya, sela aku lagi. Mu Yun meraih rumput dan bersenandung, sebenarnya, cedera ini sulit diobati dan sulit. Dapat dikatakan sederhana dan sederhana.
Benarkah, Mo Qingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat? Jika tuan mudamu punya cara, saya, Mo Qingtian, akan membalas tuan mudamu atas rahmat penyelamatan hidupnya di masa depan. Saya tidak ingin Anda membayarnya kembali. Saya baru saja menyaksikan hilangnya seorang alkemis yang kuat seperti Penatuagan, dan tidak tahan, jadi saya berbicara. Mu Yun sama sekali tidak menghargainya. Gan tua, aku berjanji, selama kamu mengikutiku selama 3 bulan, kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi kamu akan dapat menyembuhkan semua lukamu. Lekas sembuh, Mo Wen dan Mo Qingtian tinggal sepenuhnya, dan bahkan guru sendiri telah mengatakan dengan pasti tentang cedera guru mereka, belum lagi pemulihan, itu akan menjadi keajaiban bahwa mereka dapat hidup selama 10 tahun lagi. Bagaimana bisa Mu Yun begitu yakin? Saudaramu ini bukan lelucon. Bahkan jika dia tahu bahwa Mu Yun telah menyembuhkan Qin Mengyao sejak awal, luka di tubuh yang dijunjung dunia tidak sebanding dengan yang ada di Qin Mengyao. Apakah aku seperti lelucon? Mu Yun melengkungkan bibirnya, mengabaikan Mo bertanya kepada mereka berdua, dan menatap langsung ke Penatuagan, bagaimana? Haha, mendengar kata-kata Mu Yun, Gan tua tertawa dan berkata, kamu nak, kamu tahu cara menghitung, tetapi bahkan jika kamu menghitungnya, lelaki tua itu mengenalinya. Seorang alkemis dengan fisik api spiritual, lelaki tua itu benar-benar enggan memberi naik. Kalau begitu, lelaki tua itu akan melapor ke kelas 9 junior besok, tetapi satu hal, Mu Yun, kamu harus memastikan bahwa Su Xinran akan hadir di setiap kelasku, jika tidak, bahkan jika aku bisa menyelamatkanmu, akan 2 magang konyol, aku tidak bisa menghindarkanmu. Sepakat, Mu Yun berjanji juga sangat senang. Apa lelucon, dia menghasilkan banyak uang kali ini. Berdasarkan praktik alkimianya, tidak sulit untuk melihat bahwa luka di tubuh Gan tua hanyalah apa yang disebut luka, yang sebenarnya adalah bibrida setelah menelan berbagai pil roh, yang menyebabkan reaksi. Yang benar-benar fatal adalah reaksi majemuk yang disebabkan oleh konsentrasi pil roh tingkat 8 dan 9. Selama sifat obat dari pil roh itu benar-benar terurai dan mereka bekerja satu persatu, mereka dapat bertahan melawan jenis ini. Dari kerusakan, orang lain tidak bisa melakukannya, tidak mengerti, tapi dia bisa. Jika ini tidak bisa dipecahkan, maka dia, mantan Raja Abadi, hanya akan membunuhnya dengan sepotong tahu. Jadi racun semacam ini sulit bagi orang lain, tetapi sangat sederhana baginya. Selain itu, Gan tua ini adalah penguasa alkemis peringkat 7 Mo Qingtian dan alkemis peringkat 6 Mo Wen. Dengan wajah sebesar itu, saya khawatir Gan setidaknya adalah alkemis peringkat 7. Di seluruh Akademi 7 orang bijak, siapa yang dapat mengundang alkemis peringkat 7 untuk mengajar para siswa? Meskipun Mu Yun juga seorang alkemis super, tetapi bagaimanapun juga dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, kedatangan lelaki tua Gan telah membebaskannya dari banyak tekanan. Keesokan harinya, sebuah berita eksplosif menyebar ke seluruh kampus. Pangeran Kerajaan ke-9, Huang Sangyu, terbunuh, dan dia terbunuh di Lei Fengyuan, dia dibunuh dengan jujur. Mengenai hal ini, berbagai berita mengalir di seluruh kampus. Namun dalam pernyataan apapun, ujung tombak diarahkan pada Mu Yun. Patriark Yang Mu adalah seorang pembunuh. Tapi yang aneh adalah dia jelas tahu bahwa Mu Yun adalah pembunuhnya, tetapi keluarga kerajaan tidak bertindak sama sekali. Meskipun keluarga Mu adalah salah satu dari 5 keluarga besar dan Mu Yun adalah patriark muda, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, keluarga kerajaan juga seorang pangeran yang sudah mati, apakah hanya seperti itu? Pada saat yang sama, di Istana Kekaisaran, Huang Wuxi sedang duduk di ruang kerjanya. Keluarga kerajaan, yang mengaku sebagai keluarga kerajaan Kekaisaran Nanyun, Huang Wuji, sebagai patriark kerajaan, juga berkomitmen untuk menempatkan setiap kota dan kabupaten di seluruh Kekaisaran Nanyun di bawah yurisdiksi keluarga kerajaan. Namun, idealnya penuh, kenyataannya kurus. Keluarga kerajaan berkembang selama ribuan tahun, dan alih-alih menduduki seluruh Kekaisaran Nanyun di tangannya, itu adalah keluarga yang kuat yang terus meningkat. Pertama, itu adalah keluarga Lin, dan bakat melawan langit muncul dan membawa keluarga Lin ke atas. Keluarga Gu mengikuti, dan kemudian keluarga Xiao. Keluarga Mu, di bawah kepemimpinan Patriark Mu Qingyu, hanya berkembang selama lebih dari 10 tahun, dan juga menjadi 5 keluarga teratas. Yang paling penting adalah bobot keluargamu di antara 5 keluarga besar tidak ringan. Hari ini, wajah Huang Wuji jelek. Huang Sangyu, pangeran ke-9, sudah mati. Putranya yang meninggal, meskipun dia bukan putra kesayangannya, dia juga seorang putra bangsawan, seorang pangeran. Dan orang yang membunuhnya berasal dari keluarga gembala. Keenam tua, Mo Qingtian benar-benar membuatmu berubah, katakan saja.
Iya, Pangeran ke-6, Kaisar Sangke, dengan hormat berkata, "Ayah." Pada saat itu Mo Qingtian berkata langsung dan meminta putranya untuk memberitahu ayahnya bahwa di masa depan, Akademi 7 Orang Bijak putranya tidak harus pergi. Baik, tidak ada. Huang Wuji berkata dengan lemah, Mo Qingtian adalah satu-satunya alkemis peringkat ke-7 di Kekaisaran. Kata-katanya masih sangat penting. Jika dia cemas, jika dia pergi ke keluargamu, itu akan menjadi kehancuran bagi keluarga kerajaan kita. Seksual pukulan. Ayah, kalau begitu, apakah kakak ke-9 mati seperti ini? Huang Sangke berkata dengan marah. Dalam hatinya, dia tidak peduli dengan kematian Huang Sangyu, yang dia pedulikan adalah dia dipermalukan oleh Mu Yun. Jelas dia adalah anak haram yang tingkat dan status kultivasinya tidak sebaik miliknya, dan dia dengan arogan menghasutnya, bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Oh, kalau begitu katakan padaku apa yang harus kulakukan. Huang Wuji menjawab, dalam hal ini, Huang Sangyu, idiot itu, meminta kehancurannya sendiri, dan tidak sayang untuk mati. Terlebih lagi, dalam hal ini, bukan Mu Yun yang merepotkan, tetapi Gan Tua. Apa kau tahu siapa dia? Gan Jingyu, generasi rakyat jelata pernah dikenal sebagai alkemis jenius pertama di seluruh kekaisaran Nanyun. Pada saat itu, semua alkemis sial di depannya. Saat itu, keluarga kerajaan, keluarga kuno, keluarga Xiao, dan keluarga Lin bukan salah satu dari mereka. Itu tidak mencoba untuk memenangkannya, pada waktu itu, dia baru berusia 20 tahun. Kemudian, ketika dia meninggalkan Kekaisaran Awan Selatan dan memasuki kekuatan besar dari benua keberuntungan surgawi yang bisa disebut horor, tidak ada suara sama sekali. Dan setelah kembali lagi, dia menjadi sampah yang tidak bisa membuat alkimia. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh Kekaisaran Nanyun yang tidak menertawakannya, tetapi dia telah bersembunyi di Akademi 7 Orang Bijak, hanya menyapu biarawan. Hari ini, jika kamu tidak menyebut Mo Qingtian dan Mo Wen memanggilnya sebagai tuan, aku tidak tahu bahwa orang tua ini, Mo Qingtian dan Mo Wen, sebenarnya adalah muridnya. Pikirkan saja, bahkan jika dia tidak memiliki metode alkimia, dia adalah orang yang sekarat, tetapi pengalaman dan metode alkimia yang telah dia kumpulkan sepanjang hidupnya lebih berharga daripada sepotong gerabah. Orang seperti itu akan hidup sehari. Milikku. Titik petik 2. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Huang Sangke mengangguk, tidak berdebat. Siapa yang bisa mengira bahwa Gan Jingyu, yang tidak dikenal dan hampir dilupakan, akan menjadi penguasa Mo Qingtian dan Tuan Mo Wen. Kali ini, dia Huang Sangke benar-benar ditanam. Kamu tidak perlu merasa tidak nyaman. Kematian Xiao Jiu tidak akan membiarkannya begitu saja. Kali ini aku tidak membuat Mujia berdarah. Lain kali, tidak akan sesederhana itu. Maksud ayah adalah, jangan repot-repot dengan hal-hal ini. Lakukan saja apa yang kamu lakukan sekarang. Karena Mo Wen akan mengusirmu dari Akademi 7 Orang Bijak, maka kamu akan tinggal di istana di masa depan dan membantuku menangani beberapa hal. Kerajaan kita, sungguh, para master tidak lebih buruk daripada para instruktur dari Akademi 7 Orang Bijak. Iya, Huang Sangke mengangguk dan tersenyum. Kata-kata ayah sudah sangat jelas. Membantunya menangani urusan pemerintahan sudah cukup untuk mewakili pentingnya ayahnya. Kalimat ini benar. Perguruan tinggi 7 Orang Bijak, perguruan tinggi Lei Feng, kelas 9 junior. Mu Yun mengenakan gaun berwarna tinta, duduk di kursi di bawah podium. Di podium, Gan Tua berjongkok, duduk di kursi, perlahan menceritakan pelajarannya. Ketika dia mencapai levelnya, beberapa pengetahuan alkimia hampir di ujung jarinya, dan itu lebih dari cukup untuk mengakui anak-anak muda ini. Dunia ini sangat besar, mengapa seorang alkemis bisa begitu dihormati dan setara dengan seorang penyuling? Karena seorang seniman bela diri, yang paling penting adalah 3 hal, seni bela diri, obat pil, dan senjata magis. Ketiganya sangat diperlukan dan memiliki kekuatan yang kuat. Seni bela diri, digabungkan dengan bantuan pil, dan kekuatan senjata ajaib, prajurit dapat mengerahkan nilai terbesar. Nilai ini kadang-kadang bisa menjadi nyawa prajurit itu sendiri. Alkemis, bintang 1 hingga 7, juga dikenal sebagai peringkat 1 hingga 7, hanya untuk membedakan antara level dan level alkemis, kebanyakan dari mereka menjadi alkemis bintang beberapa. Bintang ini tidak hanya menunjukkan wilayah Anda, tetapi juga milik Anda. Identitas. Seorang alkemis bintang 7, tidak ada yang berani memprovokasi dia bahkan jika dia berada di zona perang dan konflik. Begitu dia memprovokasi seorang alkemis, dia mungkin memiliki banyak prajurit kuat di belakangnya. Penatua Gan terbatuk dan berkata, hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu alkimia dan apa itu alkimia. Melihat Tuan Gan di podium, Mu Yun menghela nafas lega. Jika lebih dari 100 perguruan tinggi ini datang untuk bertanya kepadanya setiap hari, itu akan sangat merepotkan.
Dan sekarang, penampilan Gan tua hanya menebus ini. Ceramah dari Master Alkimia Alkemis Bintang 7 benar-benar langka di dunia. Pada saat ini, di luar kelas, Mo Qingtian dan Mo Wen gelisah. Pak Gan sedang tidak sehat sekarang, dan saya khawatir dia tidak dapat menahan waktu satu kelas. Apakah benar-benar mungkin untuk terus berbicara seperti ini? Hanya saja penampilan Mo Qingtian dan Mo Wen benar-benar mengejutkan, dan para siswa dari seluruh kelas 9 sekolah dasar sudah benar-benar mendidih pada saat ini. Munculnya alkemis terkenal dari kedua kerajaan akan aneh jika mereka bisa menjaga ketenangan mereka. Mu Yun duduk, menyaksikan penampilan sekelompok siswa yang tidak menjanjikan, mengunyah lidahnya secara diam-diam. Bajingan kecil, di ranah Raja Abadi, saya di sini untuk menjadi instruktur Anda, dan Anda semua acuh tak acuh. Hanya dua Master Alkimia Bintang 7 yang akan membiarkan Anda berduyun-duyun ke mereka. Ini benar-benar tidak berharga. Instrukturmu, apa yang kamu bicarakan? Su Xinran memandang Mu Yun sambil tersenyum, dengan ekspresi kekaguman. Mu Yun sudah menjadi pahlawan di hatinya, pahlawan sejati. Api roh, baginya, hanya ada dalam legenda, tetapi dia tidak menyangka bahwa api roh lahir di tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa Mu Yun membuat mimpinya menjadi kenyataan. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, dengarkan kelas dengan serius. Gan tua ada di sini untukmu. Kamu tidak melihat dua hal lama Mo Qingtian dan Mo Wen, sangat gugup, karena takut tuan mereka akan lelah. Di podium, hei, melihat Mu Yun dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Su Xinran terkikik. Sejak kecil, dia belum pernah melihat orang seperti Mu Yun. Untuk membunuh Huang Sangyu, dia bisa menjadi dingin dan kejam, membunuh tanpa berkedip, dan mengajari siswa bahwa dia bisa sabar dan tak kenal lelah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda adalah orang yang penuh dengan kontradiksi, tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sangat menarik. Untungnya, tidak ada yang salah dengan hal lama ini. Oke, setelah itu, semua kursus alkimia akan diserahkan kepadanya. Sebagai master instruktur, yang harus saya lakukan bukanlah tugas mengajar Anda, tetapi pencerahan ideologis. Mu Yun menarik napas dan berbaring di kursi, menyombongkan diri untuk tidur. Dia tidak benar-benar tidur. Kemarin, Huang Sangyu memenggal dan hampir membunuh Huang Sangke. Masalah ini, secara logis, seharusnya menyebar dengan kuat. Tetapi untuk ini, keluarga kerajaan tidak bereaksi sama sekali. Ini benar-benar tenang dan tak tahu malu. Pada titik ini, Mu Yun juga sedikit bingung. Tidak peduli seberapa kuat keluargamu, keluarga kerajaan masih setingkat dengan keluargamu, bagaimana mungkin Kaisar tua Huang Wuji menelan nafas ini? Selain itu, Mu Yun tahu bahwa semakin kuat kekuatannya, semakin banyak wajahnya. Rekayasa wajah sangat penting. Tentara akan datang untuk memblokir, air akan datang untuk menutupi, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluarga kerajaan. Mengambil keputusan, Mu Yun mulai berpikir tentang bagaimana menyembuhkan orang tua Gan. Jelas bukan pekerjaan Gan Lao sendiri untuk mengambil beberapa jenis pil kelas 8 dan 9. Permusuhan macam apa ini, keluhan macam apa, datang dengan metode seperti itu, biarkan orang menelan beberapa pil kelas 8 dan 9 seumur hidup, dan terus menyiksa. Penatua Gan mengajar perlahan di atas panggung, dan semua murid di antara hadirin terobsesi dengannya, tetapi Mu Yun sedang menulis sesuatu di atas meja. Ding, saat bel berbunyi setelah kelas, Mu Yun berdiri dan menyapa Mo Qingtian dan Mo Wen untuk datang kepadanya. Bahan obat ini, cobalah untuk mengumpulkannya sebanyak mungkin, selama kamu mengumpulkannya, aku bisa menyembuhkan Pak Tua Gan. Mu Yun mengeluarkan selembar kertas kusut dan berkata dengan santai. Sudah lama sejak datang ke benua Tianyun, dan dia juga mengerti bahwa bahan obat yang ditandai kali ini bukanlah barang jalanan. Bahkan jika Mo Qingtian dan Mo Wen memiliki sarana untuk mencapai langit, sulit untuk menemukannya. Tidak masalah, melihat bahan obat dalam daftar, Mo Qingtian dan Mo Wen tidak ragu sama sekali. Di mata keduanya, selama mereka bisa menyelamatkan tuannya, mereka tidak akan menyesal atau menyesal bahkan jika itu pergi ke Gunung Pedang dan Lautan Api. Setelah bekerja keras, Mu Yun memilih tempat terpencil dan duduk bersila. Sudah lama sejak dia berhenti di lapisan pertama alam titik akupuntur roh. Selama waktu ini, Mu Yun terus-menerus memahami kekuatan seni tubuh Dewa Petir Surgawi dan spektrum pedang Wuxin. Sekarang, saatnya untuk menerobos. Titik Hegu dan titik Neiguan terkait erat, dan tidak sulit untuk meningkatkan lubang kedua titik ini. Dan acu poin Zhusanli dan acu poin Liangda berbeda. Dengan pengembangan 3 poin, mobilitas dan koordinasi keseluruhan seniman bela diri akan ditingkatkan ke tingkat yang sangat besar.
Oleh karena itu, tingkat pertama dan kedua dari alam acu poin spiritual hanyalah peningkatan kekuatan, dan tingkat ketiga dari alam acu poin spiritual adalah pertumbuhan terkoordinasi secara keseluruhan. Tapi kali ini, Mu Yun memutuskan untuk menerobos langsung ke tingkat ketiga. Baginya, yang memiliki banyak pengalaman kultivasi, dia mengerti saat ini bahwa terobosan ini tidak akan menimbulkan efek samping, tetapi keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Dari lapisan pertama ke lapisan kedua, dan kemudian ke lapisan ketiga, jika dilakukan sekaligus, promosi tubuh seniman bela diri terintegrasi. Dan jika ada jangka waktu yang lama, seluruh tubuh prajurit perlu dicampur lagi. Karena itu, dia memilih satu kali. Duduk bersila, Mu Yun meletakkan tangannya di sisinya, dan seluruh orang sekali lagi mencapai keadaan halus. Pada saat ini, Zhu Xiantu juga gemetar hebat, tetesan Divine Power, seperti mata air pegunungan di pagi hari, mengalir ke setiap sudut tubuh Mu Yun. Kekuatan ilahi itu mengubah tubuhnya dan meningkatkan semangatnya. Bagian dalam tubuh Mu Yun membuat suara berdebar seperti ruang sendiri. Tubuhnya tampaknya terus-menerus mentransmisikan kekuatan, membuat kekuatan itu tumbuh dengan pesat dengan bangga. Perlahan, Mu Yun membuka matanya, melihat ke depan, dan tersenyum sedikit. Ada 3 tingkat alam gua spiritual, dan itu adalah hal yang biasa. Semuanya begitu lengkap. Oh, sayang sekali tidak ada orang yang tidak membuka mata saya untuk memprovokasi saya, jika tidak, itu akan sangat menyenangkan. Kata Mu Yun tanpa malu-malu. Pendeta instruktur, itu tidak baik. Baru saja berdiri dari hutan kecil, teriakan bersemangat memanggil Mu Yun. Apa yang terjadi? Itu dia. Terakhir kali monitor kelas 10 kalah dari Tai Feng, dia dikenal oleh Wen Feng, monitor kelas 98. Wen Feng mendengar bahwa kelas kita sangat populer baru-baru ini, jadi dia membawa orang untuk menantang kita. Mereka adalah sekarang di bidang seni bela diri akademi, siap bertarung. Mendengar nada lemah Mu Yun, Su Xinran terkejut. Oh, tidak apa-apa. Instrukturmu, apakah kamu tidak khawatir? Khawatir tentang apa? Mu Yun tersenyum dan berkata, itu hanya sebuah tantangan. Tai Feng pasti tidak akan bisa mengatasinya sendiri. Hasilnya pasti akan kalah dari kelas 98. Tidak masalah jika kamu kalah, sehingga orang-orang ini akan memperlakukanku, seperti udara setiap hari dan tidak kalah, di mana mereka akan berpikir, menang. Su Xinran tercengang saat mendengar kata-kata Mu Yun. Tampaknya benar, hanya saja perbedaan antara SD kelas 9 dan SD kelas 98 tidak sedikit. Jika Tai Feng dan yang lainnya kalah menyedihkan, saya khawatir mereka akan kehilangan semangat juang mereka. Jangan khawatir tentang mereka, omong-omong, sekarang kamu harus mencoba memperbaiki pil kelas 1. Saya telah melihat banyak resep pil ini di kota Nanyun. Anda dapat mencoba beberapa resep pil ini. Saat Mu Yun berbicara, dia mengeluarkan resep pil yang dilukis dengan tangan, yang dengan padat memperkenalkan banyak metode dan pengalaman pemurnian pil. Terima kasih, gurumu. Melihat pil-pil itu, Su Xinran penuh kegembiraan, bagi sang alkemis, tidak ada yang lebih menarik daripada pil. Di mana Ling Wuyu? Dia, sekarang mengikuti Tuan Mowen sepanjang hari. Tuan Mowen benar-benar menyenangkan. Dia menjelaskan alkimia kepada Wuyu setiap hari, sama seperti Tuan Mo memuja Wuyu sebagai guru, hehe. Awalnya, Su Xinran tidak peduli dengan janji Mu Yun. Teman saya ingin datang ke Master Mowen, tetapi Mowen siapa, dan di mana itu sangat mudah. Siapa yang tahu apa yang dikatakan guru gembala, Tuan Mo bahkan tidak ragu-ragu, dan langsung setuju. Ya, setelah pertempuran dengan kelas 98, panggil orang-orang itu ke ruang kelas, aku punya sesuatu untuk diumumkan, pergi. Baik, Su Xinran berlari sepanjang jalan dan pergi sekarang, saya khawatir kelas 9 telah bertarung dengan kelas 98. Tantangan antar kelas seperti itu biasanya memilih 3 hingga 5 orang untuk bersaing. Sekarang, diperkirakan bahwa kelas 9 telah sangat kehilangan. Hampir 100 siswa duduk di kursi mereka di ruang kelas-kelas 9 di Akademi Lei Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Memasuki ruang kelas dan melihat adegan ini, Mu Yun sudah memahami hasilnya. Oke, apakah kamu kalah? Siapa yang akan memberitahuku seberapa parah aku kalah? Pendeta instruktur, Tai Feng berdiri tegak dan berkata, kami tidak bisa disalahkan. Kelas 98 adalah rata-rata di antara kelas dasar, tetapi kelas dasar 9 kami adalah yang terbawah. Yang terakhir, apakah kamu masih tahu itu yang terakhir? Mu Yun meringkuk bibirnya dan berkata, sekarang, saya akan menanyakan satu hal, jika Anda kalah, apakah Anda ingin memenangkannya kembali? Kangen kamu, kata-kata Mu Yun jatuh, dan seluruh kelas tiba-tiba meledak menjadi marah. Siapa yang tidak ingin menang?
Siapapun yang menjadi pejuang memiliki kemarahan di dadanya, ini adalah martabat dan darah seorang pejuang. Yah, jika kamu ingin menang, dengarkan aku. Mu Yun tersenyum sedikit dan berkata, sekarang, datang satu persatu dan datang kepada saya untuk menerima cairan spiritual. Cairan spiritual ini adalah guru yang saya dapatkan dalam sebuah petualangan. Jika Anda berani menerimanya, ayo, takut saya akan menyakitimu. Jangan datang, aku akan datang, aku akan datang. Sebelum Mu Yun selesai berbicara, Tai Feng segera bergegas ke depan. Cairan roh, dia ingat dengan jelas bahwa cairan spiritual inilah yang membuatnya melewati penghalang dan memasuki alam pertama dari alam gua spiritual dalam satu gerakan. Melihat monitor yang begitu aktif, siswa lain tidak bisa duduk diam, dan mulai berjalan ke podium satu persatu untuk menerima cairan spiritual. Orang-orang ini, Mu Yun sangat mengerti bahwa jika itu diberikan kepada mereka di awal, saya khawatir orang-orang muda dan energi ini tidak akan menghargainya sama sekali. Tetapi sekarang, biarkan mereka menderita sedikit, dan kemudian berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat memahami nilai dari guru utama mereka. Ini agak buruk, tapi itu masuk akal. Sekarang, semua orang menelan cairan spiritual dan mulai menyerapnya di kelas, dan melakukan apa yang saya katakan. Cairan spiritual ini terbentuk setelah kekuatan ilahi diencerkan, dan sebagai pemilik Zuxiantu saat ini, pemahaman Mu Yun tentang kekuatan ilahi tidak seperti dulu. Metode yang benar dapat menyerap kekuatan Divine Power secara menyeluruh. Untuk sesaat, para siswa dari seluruh kelas 9 sekolah dasar terdiam. Cairan roh, Mu Fengxing tersenyum pahit ketika dia melihat tetesan yang sedikit keruh di tangannya, kakak ini, sangat suka bermain-main. Karena itu, Mu Fengxing juga mulai menyerap. Terobosan, reuni ke-10 dari tubuh fisik, saya telah mencapai reuni ke-10 dari tubuh fisik. Aku juga menerobos Ling Sui Realm, aku. Ya Tuhan, aku merasa seperti tidak bisa menahan terobosan, 9 lapisan alam spiritual, haha, aku memikirkannya selama setengah tahun. Tiba-tiba, serangkaian seruan terdengar di seluruh kelas. Penerobosan, saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang di seluruh kelas yang menerobos, tumbuh, dan berubah. Kejutan di sekitar mereka semua. Diam, melihat kerumunan, Mu Yun tiba-tiba berkata, saya telah mendapatkan sesuatu sekarang, kan? Kalau begitu ayo pergi. Pergilah, kemana harus pergi? Melihat Mu Yun, sekelompok siswa tertegun. Melihat banyak siswa menatapnya seperti orang bodoh, Mu Yun melengkungkan bibirnya, apakah keren dilecehkan oleh kelas 98? Sekarang, tentu saja, saya mencari tempat kembali. Saya telah dipukuli dan tidak membalas dendam. Bagaimana dengan menjadi seorang pejuang? Apakah hanya untuk dipukuli? Dengan kata lain, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Sayang sekali kami bukan pria terhormat, jadi kami tidak meninggalkan balas dendam dalam semalam. Aku akan menanyakan satu hal terakhir, sekarang, aku akan pergi ke kelas dasar 98, beranikah kamu? Jika kamu dinasihati, tetap di kelas dan tunggu berita kemenangan kembali. Kata-kata Mu Yun dilemparkan berturut-turut, yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang. Inilah toleransi yang harus dimiliki seorang mentor. Sebelumnya, mereka telah berganti mentor satu demi satu, tetapi setiap kali mereka dipukuli, para mentor membuat mereka bertoleransi dan menyuruh mereka untuk tidak membuat masalah. Menanggung, prajurit harus bertahan, tetapi setiap kali untuk bertahan, maka itu bukan seorang pejuang, itu adalah kura-kura hitam. Oke, kali ini aku, Xuan Yuanze, akan bermain sendiri dan memukuli ayah dan ibu yang menangis dari bajingan kura-kura itu. Begitu kata-kata Mu Yun jatuh, seorang siswa berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Siswa itu mengenakan gaun brokat dan jas hujan hitam, dengan alis yang panjang dan jelas, tetapi pada saat itu wajahnya biru dan ungu, tampaknya dia baru saja dipukuli. Xuan Yuanze, Xiao Xuan, karena kamu sangat percaya diri, biarkan kamu datang ke adegan pertama. Melihat Xuan Yuanze, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah batuk kering, Xuan Yuanze duduk dan berkata, instruktur gembala, mereka yang mampu tinggal di sana. Saya hanya perlu menjadi alternatif, itu saja. Petik 2. Petik 2. Di lapangan seni bela diri, sekitar selusin siswa dari kelas 98 sekolah dasar jarang mengobrol di sana. Pemimpin regu, kali ini benar-benar menyenangkan. Melihat para jenius di kelas di sebelahnya, Wen Feng tersenyum dan berkata, kelas junior 9 hanyalah sampah. Saya pikir Tai Feng akan menekan kelas 10 di satu sisi dan dia akan bisa memamerkan kekuatannya. Saya mengoceh. Petik 2, Wen Yang, lain kali aku bertemu siswa kelas 9, aku akan dipukuli sampai mati. Lagi pula, jika kamu tidak membunuh siapapun, tidak akan ada masalah.
Jangan takut. Baik, haha, pemimpin regu. Jika kamu ingin aku mengatakan itu, orang-orang di kelas 9 harus mengambil jalan memutar ketika mereka melihat kita di kelas 98 di masa depan. Itu kentut, kutukan terdengar, kata-kata Wen Feng tertahan, wajahnya memerah. Siapa? Tai Feng, beraninya kamu datang. Melihat Tai Feng dan sekelompok besar siswa kelas 9 junior di belakangnya, Wen Feng berkata dengan nada menghina, oh, aku tidak yakin setelah kalah. Apakah ini mempersiapkan pertarungan kelompok? Wen Feng tidak peduli. Tai Feng hanya tingkat pertama dari alam gua roh, meskipun alam itu sebanding dengannya, tetapi jarak antara keduanya sangat besar. Itu hanya sesaat, dan sekali lagi, Tai Feng masih kalah. Siswa kelas 98, berani punya yang lain. Tai Feng berteriak, saya pikir Anda harus beristirahat dengan baik, dan coba lagi, berani. Berani, apa yang tidak berani? Wen Feng mencibir dan berkata, kali ini, saya akan memberitahu Anda apa itu jenius, apa itu sampah, dan kelas dasar 9 adalah sampah. Kamu, ikat Feng. Di antara kerumunan, Mu Yun tiba-tiba berjalan keluar, memandang semua orang, dan berkata, bukankah ini hanya kompetisi, mengapa begitu merepotkan? 3 game, kan? Sekarang kita siap untuk bermain. Game pertama, Huang Wuji akan datang, game kedua adalah Lin Zi, game ketiga. Mu Fengxing, kamu datang. Apa? Mendengar pengaturan Mu Yun, para siswa di kelas 9 SD tetap tinggal. Apa yang ingin dilakukan oleh tutor pastoral? Huang Wuji adalah pangeran kerajaan ke-11. Orang ini tahu dia dipukuli sepanjang hari dan tidak tahu bagaimana melawan. Di keluarga kerajaan, dia tidak memiliki status. Di kelas 9 sekolah dasar, tidak ada yang memperhatikan dia. Lin Zi, yang tinggal sendiri dan berjalan sendirian di hari kerja, tidak ada yang tahu apa kekuatannya. Namun, Lin Zi adalah putra tertua dari keluarga Lin, tetapi ia lahir dari pelayan keluarga Lin. Jika Mu Yun adalah anak haram dari keluargamu dan statusnya tidak terhormat, maka keberadaan Lin Zi adalah aib bagi kepala keluarga Lin. Adapun Mu Fengxing, orang ini, seperti hantu setiap hari, tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak cocok dengan seluruh dunia. Ketiga orang ini tidak tahu seberapa kuat mereka, Mu Yun benar-benar membiarkan mereka bermain. Gurumu, aku. Huang Wuji tidak bereaksi terhadap kata-kata Mu Yun untuk waktu yang lama. Dia bodoh sejak dia masih kecil, jadi dia diganggu sejak dia masih kecil, dan dapat dikatakan bahwa dia dipukuli hingga pertandingan besar. Sekarang biarkan dia bermain, atau saat ini. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Instrukturmu, aku menolak. Instrukturmu, aku menolak. Hampir pada saat yang sama, Lin Zi dan Mu Fengxing berbicara. Penolakan tidak sah, Mu Yun berkata dengan tidak sabar dengan wajah tegas, kalian berdua harus bermain. Jika kamu tidak bermain, jatuhkan kakimu. Petik 2 petik 2. Mengetuk kaki yang patah, di seluruh akademi 7 orang bijak, saya belum pernah mendengar ada instruktur yang berani mengancam siswa seperti ini. Hammer, tidak ada akhir. Di game pertama, saya akan datang ke Wenyang, kelas 9 junior Anda, siapa yang akan datang? Huang Wuji, kamu pergi. Mu Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Huang Wuji untuk naik ke atas panggung. Ya, pembimbing. Huang Wuji menarik napas dan melangkah maju, berkeringat di telapak tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia maju. Meskipun baru saja dengan cairan roh, ia menerobos ke reuni ke-10 dari tubuh fisik dalam satu gerakan, tetapi Wen Yang juga merupakan tubuh fisik ke-10 dan pandai menyerang. Dia tidak memiliki kelebihan sama sekali. Tapi di lubuk hati saya tidak mengerti mengapa Mu Yun membiarkan dia bermain, tetapi karena dia bermain, dia tidak mau kalah. Dia adalah sampah, dipandang rendah oleh beberapa saudara kaisar, tetapi dia tidak bodoh, kemenangan dan martabat adalah keinginan setiap prajurit. He Huang Wuji tidak terkecuali. Jika Anda bertarung, Anda harus menang. Karena Anda memilih untuk dipukuli, Anda harus bertahan. Menyerang adalah sesuatu yang tidak dia kuasai, lalu pertahankan, kalahkan, dan selamat. Huang Wuji, meskipun kamu adalah seorang pangeran kerajaan, hari ini, aku khawatir aku akan menyesal. Wen Yang menjabat tangannya dan mencibir, dan berkata dengan ejekan, mampu mengalahkan seorang pangeran, juga memiliki wajah panjang apa. Petik 2, ayo, itu sudah merupakan postur defensif, kata Huang Wuji dengan mata tegas. Telapak spiral giok besar, dengan minuman rendah, Wen Yang melangkah maju, melakukan tendangan voli dengan telapak tangan, mengenakan hujan di jubahnya, seolah-olah dia telah mengumpulkan energi sebelum badai hujan yang dahsyat, dia menebas ke arah Huang Wuji. Ledakan, Huang Wuji menyambutnya dengan tinju, dengan bang, telapak tangan dan kepalan tangan, dan kedua sosok itu tiba-tiba terpisah.
Tapi Wen Yang hanya mundur selangkah, sementara Huang Wuji mengepalkan tangan dan langsung duduk di tanah, jatuh ke anjing dan memakan kotoran. Haha, melihat Huang Wuji menghancurkan seekor anjing untuk makan kotoran, semua orang di kelas 98 sekolah dasar tertawa, dan semua orang di kelas 9 juga tersipu dengan wajah kusam. Melihat adegan ini, Huang Wuji ingin mengaku kalah dan mundur. Dia tidak akan menjadi lawan Wen Yang sama sekali, bagaimana dia bisa menang? Namun, melihat Mu Yun, Huang Wuji terkejut. Pada saat ini, Mu Yun memiliki senyum di wajahnya, dan senyum itu tampaknya mendorongnya, berdiri, dan memenangkan kembali martabatnya. Mengangguk dengan keras, Huang Wuji menamparkan dadanya dan menatap Wen Yang, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Perang, ya, dengan geraman rendah di tenggorokannya, Huang Wuji bergegas keluar lagi, kali ini dia tidak takut sama sekali. Ledakan, sprint dan ditolak, ledakan, sprint lagi dan dipukul mundur lagi. Ledakan, beberapa kali berturut-turut, setiap kali, Huang Wuji bergegas maju, tetapi setiap kali, dia ditolak oleh Wen Yang. Tapi Huang Wuji tidak mau mengaku kalah. Ayo berjuang, di lubuk hatinya, dia selalu hanya memiliki pemikiran seperti itu. Untuk dirimu sendiri, untuk instruktur gembala, untuk kelas 9, berjuang untuk pertarungan. Ledakan, sekali lagi, Huang Wuji ditolak. Sial, bagaimana orang ini bisa begitu tahan? Wen Yang terengah-engah, meletakkan tangannya di pahanya, wajahnya basah oleh keringat di tanah. Dia sudah lupa berapa banyak pukulan yang dia berikan pada anak ini, tetapi setiap kali, Kaisar Wuji bergegas maju lagi, terlepas dari hidup atau mati. Di mana kompetisi ini? Ini hanya pertarungan. Datang lagi. Dengan begitu banyak bekas luka di tubuhnya, Huang Wuji tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, hanya lari, mundur, mundur. Ledakan, ada ledakan lagi, dan semua orang sudah terbiasa, kali ini, Huang Wuji mungkin akan terlempar jauh lagi. Peng, sesosok terbanting ke tanah dan berguling karena malu sebelum berhenti. Wen Yang, namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa orang yang terlempar kali ini masih adalah Huang Wuji, seruan seru menarik perhatian semua orang kembali. Bukan Huang Wuji, tapi Wen Yang. Ini adalah pertama kalinya Wen Yang ditolak. Datang lagi. Namun, pada saat ini, Huang Wuji tidak peduli tentang itu, yang dia inginkan adalah pertahanan, membiarkan orang datang untuk bertarung, dan membiarkan Wen Yang menggunakan kekuatan penuhnya untuk memukulnya. Wen Yang buru-buru bangkit dan mengepalkan tangan dengan panik. Ledakan, dengan suara teredam, Wen Yang jatuh lagi. Baru kali ini ketika dia jatuh, Wen Yang memiliki tanda pukulan ekstra di wajahnya. Datang lagi, Huang Wuji benar-benar mengalahkan hemoragik, tidak peduli apa, dia hanya meninju. Bang-bang, setelah serangkaian dentuman keras, Wen Yang akhirnya dipukuli menjadi kepala babi di wajah dan jatuh sepenuhnya, setelah beberapa sentakan, tidak ada suara lagi. Huang Wuji benar-benar menang. Melihat adegan ini, tidak hanya orang-orang di kelas 98 yang tidak percaya, tetapi orang-orang di kelas 9 juga tidak percaya. Instrukturmu, saya menang, saya menang. Oke, turun dan istirahat, ingat, jangan tidur sekarang, ingat baik-baik setiap pertarunganmu tadi. Iya, mendengar restu Mu Yun, Huang Wuji berjalan di belakang semua orang, duduk bersila, dan mulai memahami. Sial, aku akan kalah. Wen Feng menggertakkan giginya ketika dia melihat Wen Yang jatuh ke samping sudah tidak sadarkan diri. Pemimpin regu, aku tidak bisa kalah dalam 2 pertandingan berikutnya, biarkan aku datang. Seorang pria yang tampak kasar berteriak di samping Wen Feng. Ya, ketika Anda berada di Tuoba, Anda adalah tubuh fisik ke-10. Saya percaya Anda, pertempuran ini tidak boleh kalah. Tidak masalah, Tuoba tingginya 1,9 meter, berdiri di sana seperti bukit, melihat ke kelas 9 SD, dan berteriak, selanjutnya, siapa yang akan membunuhmu? Dalam pertempuran barusan, kelas ke-98 kami membiarkanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu jenius? Aku poh. Lindsay, ayo, instrukturmu, aku. Omong kosong yang begitu banyak, biarkan kamu pergi, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Aku, baik-baik saja. Lin menempel pada kemeja abu-abu, tubuh kurus dan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, bermain tanpa daya. Bajingan kecil, aku masih ingin berpura-pura bersamaku. Jika kamu tidak menyelesaikannya dalam 3 trik, kamu akan dilucuti kulitmu. Melihat Lindsay, Mu Yun bergumam. Lindsay adalah putra tidak sah dari kepala keluarga Lin dan seorang pelayan wanita, di Akademi 7 Orang Bijak, dia tidak bergabung dengan halaman kayu keluarga Lin, tetapi datang ke Akademi Lei Feng. Sebagai anak haram, Lindsay sangat memahami perselisihan dan intrik dalam keluarga besar, jadi dia selalu mentolerirnya, hanya untuk membuat ibunya lebih stabil.
Melihat Linzi, Tuobashi senang. Keluarga Lin memiliki anak haram, dan berani bermain. Linzi, saya pikir Anda akan menjadi kura-kura dengan kepala Anda di Lei Fengyuan seumur hidup. Ketika Tuoba memiliki nada yang buruk, dia dengan bercanda berkata, tanpa diduga, kamu akan berani bermain hari ini. Mengapa, ibumu bukan lagi pelayan keluarga Lin, tetapi telah menjadi wanita tertua dari keluarga Lin? Tutup mulutmu, aku tidak akan. Lihat kelas juniormu 9. Instruktur utama adalah anak haram, dan bahkan siswanya hampir anak haram. Oh, tidak, kamu Linzi, kamu tidak sebaik anak haram. Tuoba tertawa keras, tidak menyadari bahwa mata Linzi sudah penuh dengan niat membunuh. Biarkan kamu diam, kamu tidak akan mendengarkan. Lin membalik telapak tangannya, dan esensi sejati yang ganas meledak, tubuh yang tampaknya kurus, lurus dan lurus. Ya, wajah Xiao Bai marah. Melihat kemarahan Linzi, Tuoba tersenyum, telapak tangannya seperti kipas, berderak seperti serigala lapar, menerkam lurus ke arah Linzi. Ledakan. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras, dan mereka terbuka segera setelah mereka bersentuhan. Namun, tubuh Linzi masih kuat, tetapi ketika Tuoba terhuyung-huyung, telapak tangannya mati rasa, dan dia menatap Linzi dengan kaget. Sangat kuat, Tuoba diam-diam terkejut. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa Linzi yang tampaknya lemah bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat di tubuhnya. Menarik, Xiao Niangpi, aku akan menyebutmu anak haram, dan kamu akan menyebut ibumu pembantu, bagaimana? Melihat kemarahan Linzi, Tuoba menjadi lebih berani. Dia hanya ingin membuat Linzi marah, dan dia bahkan lebih bahagia melihat domba kecil yang marah itu. Kau sialan. Ketika dia mendengar kata-kata Tuoba, Linzi tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Menangkap melalecap palem. Dengan minuman rendah, Lin menepuk telapak tangannya, dan suara letupan bergema di bidang seni bela diri. Di depannya, ada ribuan telapak tangan, satu demi satu. Pada awalnya, Tuobashi mampu melakukan serangan balik dan melawan dengan tubuh dan tangannya yang kuat. Tapi ada terlalu banyak sidik jari, dan secara bertahap, Tuoba tidak bisa menahannya lagi. Bang, bang. Pada akhirnya, Tuobashi akhirnya tidak bisa menahan diri. Bayangan telapak tangannya bang-bang, tepuk langsung ke setiap sudut tubuhnya. Di mana-mana di tubuhnya, setiap kali dia dipukul, ada rasa sakit yang menusuk hati. Sekarang, bisakah kamu diam? Pada akhirnya, Linzi menginjak dada Tuobashi dan berkata dengan acuh tak acuh. Namun, satu-satunya tanggapan padanya adalah tangisan menyakitkan Tuobashi Enenham, seluruh tubuh Tuobashi sudah bengkak, dan bentuk tubuhnya lebih dari 2 kali lipat. Untuk sementara, semua orang di lapangan tercengang, tidak tahu mengapa. Apakah ini masih Linzi? Di mata banyak siswa di kelas 9 SMP, Linzi hanyalah siswa yang tidak tersenyum, karena dia adalah anak haram dan tidak pernah banyak bicara. Tapi sekarang, itu sebenarnya menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Itu luar biasa. Di game kedua, kami menang, 3 game dan 2 kemenangan, bagaimana? Wen Feng, apakah kamu masih tidak yakin? Tai Feng sangat bangga memenangkan 2 game berturut-turut. Ini sangat menyenangkan, ini adalah jalan kultivasi prajurit sejati. Siapa bilang 2 kemenangan dalam 3 putaran dan 3 kemenangan dalam 5 putaran? Ini putaran kedua, ada juga putaran ketiga, putaran keempat dan putaran kelima. Kami tidak mengatakan menyerah. Wen Feng tiba-tiba menjadi tidak senang. Oke, 3 kemenangan dalam 5 putaran, pertandingan ketiga, Mu Fengxing, ayo. Mu Yun mengambil percakapan dan berkata sambil tersenyum, kompetisi kelas hanyalah diskusi. Wen Feng, sebagai monitor kelas ke-98, Anda harus memahami ini. Melihat Mu Yun menyeringai, wajah Wen Feng berkedut. Mu Yun yang membuatnya sangat malu. Awalnya kelas 9 adalah sampah, tetapi ketika Mu Yun tiba, segalanya tampak sangat berbeda. Mu Fengxing, kalahkan musuh dengan satu gerakan, jika kamu berani melepaskan air dan kembali ke keluarga, aku akan membuatmu terlihat baik. Berjalan di belakang Mu Fengxing, Mu Yun menepuk bahunya dan berbisik. Ini, mendengar permintaan Mu Yun, Mu Fengxing tersenyum pahit. Saudara patriark muda ini benar-benar tidak masuk akal. Game ketiga, aku datang. Wen Feng tidak bisa duduk diam sejak lama, kehilangan 2 pertandingan berturut-turut, dan dalam 3 pertandingan berikutnya, selama dia kehilangan 1 pertandingan, kelas ke-98 akan berakhir. Jika wajah ini hilang, pada dasarnya tidak mungkin untuk menemukannya kembali. 1 langkah untuk mengalahkan musuh. Mu Fengxing menghela nafas, agak terdiam. Mu Fengxing, jika kamu berani pergi, aku berani memukul orang tuamu tanpa menyadarinya. Nada Wen Feng penuh dengan kemarahan, dan dia perlu melampiaskan amarahnya. Baik, melihat Wen Feng bergegas, Mu Fengxing tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya.
Dia mengulurkan telapak tangannya dan membuat letupan yang jelas. Semua orang tidak melihatnya dengan jelas. Di sisi lain, tubuh Wen Feng terlempar sejauh 10 meter dengan keras, dan membantingnya ke tanah, tidak ada suara lagi. Pemimpin regu, pemimpin regu. Segera, para siswa dari kelas 98 sekolah dasar bergegas dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Wen Feng baru saja pingsan. Baru kali ini, melihat siswa kelas 9 lagi, mereka melarikan diri seperti tikus dan kucing. Orang-orang terkuat di kelas semuanya dilecehkan oleh orang lain, jadi berdiri di sini bukan mencari kematian. Ya, menang, kita menang, haha. Pengecut kelas 98, lihat apakah kamu berani menjadi sombong. Dalam kompetisi kecil ini, memenangkan kelas ke-98 lebih dari sekadar kemenangan. Kelas ke-98 memiliki tim yang bagus, dan itu cukup untuk masuk ke 50 besar di lebih dari 100 kelas junior. Pasukan ke-9 telah mengalahkan pasukan ke-10 sebelumnya, dan sekarang telah mengalahkan pasukan ke-98, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan pasukan ke-9 tidak lagi terbawah. Yang paling penting adalah bahwa kemenangan ini telah mengubah hati semua orang di kelas. Jika dahulu disebut pasir berserakan, kini menjadi pasir dalam jam pasir, meski belum memadat tidak lagi hancur. Perubahan ini tidak kentara, tetapi semua orang merasakannya secara mendalam. Kenapa kamu begitu bahagia? Melihat semua orang, Mu Yun berdiri dan menuangkan air dingin pada saat yang tepat. Kemenangan adalah kemenangan, tetapi bisakah kamu berubah menjadi orang lain? Oke. Aku datang ke kelas 9 bukan untuk menumbuhkan beberapa jenius, tetapi untuk menjadikan kalian masing-masing jenius. Saat ini, masih jauh. Kamu hanya kelas pemula. Kapan kamu akan dipromosikan ke kelas menengah atau lanjutan? Datang dan bersorak lagi. Promosikan ke kelas menengah, kelas lanjutan. Di Akademi Lei Feng, ada hampir 100 kelas dasar, puluhan kelas menengah, dan selusin kelas lanjutan, tetapi di kelas-kelas itu, semua orang di kelas berada di alam gua spiritual. Jika Anda ingin dipromosikan ke kelas menengah, poin pertama adalah bahwa setiap satu dari 100 siswa di kelas harus berada di alam gua spiritual. Pada titik ini, kelas 9 tidak tahu kapan akan selesai. Dalam 1 bulan, saya akan membiarkan Anda semua memasuki alam gua roh, asalkan Anda harus berlatih keras. Sekali lagi, Mu Yun menjatuhkan kata-kata ini dan langsung pergi. Begitu Mu Yun tiba di Akademi Lei Feng, dia meninggalkan kata-kata ini. Pada saat itu, semua siswa mengira itu hanya lelucon. Tapi memikirkannya sekarang, kalimat ini sepertinya bukan lelucon. Secara alami, Mu Yun tidak mengatakan apa-apa dengan santai ketika dia dipromosikan ke kelas menengah. Dalam 7 halaman, setiap halaman dibagi menjadi 4 tingkat. Kelas pemula, kelas menengah, kelas lanjutan dan kelas khusus. Di Akademi Lei Feng, ada hampir 100 kelas dasar, puluhan kelas menengah, dan hanya selusin kelas lanjutan. Untuk kelas khusus, hanya 100 siswa yang masuk daftar Akademi Lei Feng yang dapat dianggap sebagai siswa kelas khusus. Masing-masing siswa ini setidaknya adalah alam 5 kali lipat dari alam titik akupuntur roh. Masih jauh untuk mencapai titik itu di kelas 9. Jaraknya memang jauh, tapi aku masih harus melakukannya. Cairan roh dapat dikatakan sebagai pil yang sangat ajaib, tetapi jika dapat dikombinasikan dengan beberapa bahan obat dan dipadatkan menjadi pil, efek siswa akan lebih baik. Selanjutnya, cairan roh adalah kemenangan. Ini membersihkan meridian, memotong sumsum dan menghaluskan tulang. Ini bermanfaat bagi prajurit tanpa membahayakan. Obat seperti itu belum pernah muncul di dunia. Sepertinya aku harus memikirkannya. Mengambil keputusan, Mu Yun memasuki ruang alkimia. Setiap kali Tetua Gan menyelesaikan kelasnya, dia masih tinggal di ruang alkimia seperti petugas kebersihan. Dia tersenyum sedikit saat dia menyapa ketika dia melihat Mu Yun mendekat. Bahan obat yang sedang disiapkan Mo Qingtian dan Mo Wen, keduanya sudah mulai disiapkan, tetapi Mu Yun tahu bahwa waktu tidak akan secepat ini. Lagi pula, beberapa bahan obat tidak begitu mudah ditemukan. Aku memikirkannya. Memasuki ruang alkimia, Mu Yun berkata pada dirinya sendiri. Esensi dari cairan roh adalah kekuatan ilahi, yang dapat mengubah bakat seniman bela diri. Ini sangat kuat, namun, saat mengubah bakat, itu dapat meningkatkan ketangguhan meridian prajurit dan memadatkan esensi sejati, yang bahkan lebih tidak normal. Menemukan pil, bahkan Mo Wen dan Mo Qingtian pun sulit. Tapi bagi Mu Yun, itu adalah tipuan. Setelah mengambil keputusan, Mu Yun mulai melepaskannya. Guling Chao, mengkonsolidasikan fondasi. Buah iblis King Lian, memberi nutrisi pada meridian. Selama 10 hari, Mu Yun tinggal di ruang alkimia dan tidak pernah melangkah. 10 hari kemudian, Mu Yun tampak lelah, tetapi ada senyum di wajahnya. Selesai, melihat Mu Yun keluar, Gan Tua tersenyum sedikit.
Dalam 10 hari terakhir, dia telah melihat pemurnian pil Mu Yun siang dan malam, berpikir keras di depan tungku pil. Hei, Tuan Gan, datang dan cicipi pil cenayang 7 lubang yang telah kumurnikan. Seperti yang dikatakan Mu Yun, dia langsung memulai, mengeluarkan pil cian dengan 7 lubang di sekujur tubuhnya, langsung mematahkan mulut Gan, dan membiarkannya menelannya. Kamu anak nakal. Ketika Mu Yun menuangkan pil, wajah Gan Lao memerah, dan dia tertawa dan mengutuk. Hanya saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa bagian dari True Essence yang kacau di tubuhnya sebenarnya sudah mulai jujur dan mengalir sesuai jalur normal. Esensi sejati itu mengalir perlahan, tetapi mereka bisa mengikuti penyebarannya.